Di episode sebelumnya, menceritakan Gu Qinfeng dan yang lainnya, memasuki menara. Di sana mereka menemukan satu harta magis. Karena Bai He ingin memiliki harta itu sendirian, Bai He mulai menyerang Chen Yue. Di saat mereka sudah beraliansi dengan yang lainnya, Chen Yue membuat rencana, dengan menyebut Gu Qinfeng adalah tuan muda mereka. Cerita pun berlanjut. Xiao Lian berkata, "Kenapa kau memanggilnya tuan muda, apa rencanamu?" Chen Yue menjawab, "Pria itu terlalu cuek, aku akan memberinya pelajaran." Xiao Lian kembali berkata, "Memberinya pelajaran, tapi dia terlihat gila. Dia bukan orang jahat, dan jika mereka tahu dia adalah Tuan Qian, dia mungkin akan mati dengan tragis." Chen Yue menjawab, "Gila katamu, ya Tuhan, bagian mananya yang menurutmu kelihatan gila? Kau yang wanita gila, percayalah, aku tahu apa yang aku lakukan. Aku ingin memberinya sedikit pelajaran, itu saja. Bukannya dia suka melihat pertunjukanku, aku juga ingin melihatnya." Xiao Lian berkata, "Tapi bagaimana jika mereka menyerangnya?" Chen Yue menjawab, "Bodoh, dia tidak seperti yang kau pikirkan, dan dia sama sekali tidak gila. Lagi pula, aku di sini. Jika dia memang bodoh, aku tidak akan membiarkannya terluka." Lalu, Chen Yue berkata kepada Bai He dan yang lainnya, "Apa kalian takut, setelah tahu tuan mudaku ada di sini juga? Biarku beritahu, kalian harus berlutut, dan menundukkan kepala, jika tidak ingin mati. Dan juga selisih itu sudah jadi milik tuan muda kami. Tuan muda akan membunuh siapapun, yang berani mengambilnya. Tidak peduli kau itu tuan muda Taixuan, atau siapapun dari Guild Huoyun, atau sampah dari sekte nomor 1, tuan muda kami tidak akan pandang bulu." Wajah Xiao Lian menjadi pucat, mendengar perkataannya. Kemudian berbisik, "Kakak, bukannya ini sudah kelewatan? Apa kau sengaja mengatakan ini semua? Kau seperti memaksa mereka untuk mengambil tindakan." Chen Yue menjawab, "Aku sengaja memancing mereka di waktu yang sama, aku juga ingin melihat, apa pria ini pura-pura tenang, atau tidak." Mendengar provokasi dari Chen Yue, membuat Bai He menjadi kesal, dan berkata, "Dia hanya mengulur waktu, jangan biarkan dia mempengaruhimu. Cepat, bunuh dia." Tapi Yeru dan Zuo Feng hanya diam saja, karena merasa ada sesuatu yang aneh. Lalu berkata dalam hati, kenapa wanita itu sangat percaya diri, ada yang aneh yang dia sembunyikan. Yeru juga berkata dalam hati, ada yang tidak beres, aku bisa merasakannya. Melihat dua orang itu diam saja, Bai He kembali berkata, aku bilang, dia hanya mengulur waktu. Kenapa kalian masih berdiri saja, cepat habisi dia. Chen Yue menjawab, aku mengulur waktu, kau bercanda. Biar ku beritahu, baginya membunuh kalian itu, sama mudahnya dengan membunuh semut. Dia bisa mengubah kalian menjadi abu, dalam sekejap. Jadi aku sarankan, kalian untuk patuh. Jika tidak, kalian akan bertemu di neraka. Tuan muda, benarkan? Gu Qinfeng malah menikmati perannya, dan tertawa. Kemudian berkata, haha, benar. Diamlah, jika kau mengerti. Benar sekali, bagiku membunuh kalian, sama mudahnya dengan membunuh semut. Baiklah, kalian semua bisa pergi. Selisih ini bukan sesuatu yang kalian inginkan, ini tidak seperti yang kalian pikirkan. Lalu, Gu Qinfeng menatap mereka dengan tajam, dan kembali berkata, kalian bisa anggap ini sangat berbahaya, dan berdasarkan kekuatan kalian, lebih baik kalian jangan memancingnya sama sekali. Melihat sikap Gu Qinfeng yang malah menikmati perannya, Chen Yue berkata dalam hati, pria ini harus mendapatkan penghargaan, karena aktingnya yang luar biasa. Akan kutunjukkan, bagaimana menyelesaikan ini. Sambil menoleh ke arah Xiao Lian dan Chen Yue, Gu Qinfeng kembali berkata, hal yang sama berlaku untuk kalian berdua, kalian harus gunakan waktu ini untuk kabur. Kalau tidak, kalian mungkin tidak bisa kabur nanti, ketika waktunya tiba. Jangankan melindungi adikmu, melindungi diri sendiri saja akan sulit. Mendengar perkataan sombong dari Gu Qinfeng, Bai He tertawa. Omong kosong, kau sombong sekali. Ini adalah hal terlucu, yang pernah aku dengar seumur hidupku. Chen Yue berkata dalam hati, dia ingin mengertak mereka, tapi dia juga coba menggertakku. Sambil memperhatikan obrolan mereka, Xiao Lian berkata dalam hati, bukannya mereka itu terlalu menghayati pertunjukannya, apa dia benar-benar berpikir, dia itu tuan muda hebat, yang bisa membunuh siapapun seperti semut.
Karena sudah muak dengan semua itu, Bai He berkata, "Berhentilah menggertak, tunjukkan padaku seberapa kuatnya kau." Bai He langsung menyerang Gu Qinfeng, sambil berkata, "Akan kucabut nyawamu." Tapi Gu Qinfeng hanya diam saja, dan menunggu serangan Bai He sampai kepadanya. Lalu, hanya dengan satu jari, Gu Qinfeng menahan pukulan Bai He. Kemudian, menghempaskannya dengan mudah. Zuo Feng terkejut, melihat kekuatan Gu Qinfeng. Kemudian, Yeru berkata, Tuan Bai menggabungkan kekuatan 36 Golden Orb-nya, ke dalam tinjunya. Daje yang terkejut melihat itu, lalu berkata, dan dia dengan mudah memantulkannya kembali, dengan tubuh aslinya. Bai He berhasil menggunakan kakinya, agar tidak terjatuh karena hempasan dari Gu Qinfeng. Kemudian berbalik, sambil berkata, "Kau, bagaimana kau bisa melakukannya?" Tapi Gu Qinfeng tidak menjawab pertanyaannya, dan langsung menyerang Bai He. Gu Qinfeng menggampar Bai He, dan Bai He pun memuntahkan banyak darah dari mulutnya. Melihat kekuatan Gu Qinfeng, Zuo Feng berkata, bahkan 36 Golden Orb tidak berpengaruh kepadanya, dan sekarang dengan gabungan 9 lapis spiritual pelanginya, dia tidak bisa menyentuhnya sedikit pun. Yeru berkeringat dingin, karena melihat kekuatan Gu Qinfeng. Lalu berkata, ini sungguh tidak bisa dipercaya, dia bisa mementalkan Tuan Muda Bai dengan sangat mudah. Chen Yue berkata dalam hati, ini, apa yang terjadi? Bahkan jika aku yang menerima tinju itu, tubuh asliku tidak akan pernah bisa menahan serangan itu. Tapi dia bisa menahannya dengan mudah, hanya dengan menggunakan satu jari. Gu Qinfeng berkata, dan segel ini tidak alami. Ada kekuatan superior, yang dengan paksa mencoba menghancurkan segelnya. Dan kekuatan ini tidak terukur, jadi kalian jangan menggangguku. Chen Yue berkata dalam hati, apa kau melihat, ada orang yang coba untuk menghentikanmu. Kemudian, Gu Qinfeng berjalan menuju harta magis itu, dan mencoba untuk mengambilnya. Tapi saat Gu Qinfeng mau mengambilnya, harta itu langsung menolaknya. Gu Qinfeng terkejut, karena harta magis ini cukup kuat. Kemudian, Gu Qinfeng tertawa. Peninggalan Buddha, memang benar-benar peninggalan Buddha. Itu layak menjadi kutukan untuk semua roh jahat. Aku pernah kehilangan diriku ke jalan iblis beberapa kali, tapi aku sering membersihkan diri dengan api neraka. Gu Qinfeng melihat ke arah benda magis itu, dan berkata, aku sudah terpengaruh olehnya, akan aku coba lagi untuk mengambilnya. Lalu Gu Qinfeng mencoba mengambil kembali harta magis itu, dan kembali terpental. Kemudian, Gu Qinfeng berkata dalam hati, oh, apa ini alam bawah sadar? Ini pasti alam bawah sadar, berarti ada orang di sana. Seseorang dengan kehadiran Buddha, dan kultivasi Buddha yang besar. Lalu, harta magis itu kembali berubah bentuk, menjadi bentuk lain. Gu Qinfeng berkata, bunga teratainya berubah lagi, berubah menjadi lubang emas seperti black hole, yang menghisap benda pusaka ke dalam. Gu Qinfeng berkata, kau mau lari ya, aku tidak akan membiarkanmu. Gu Qinfeng langsung mengambil benda itu, dan menggenggamnya. Setelah berhasil menggenggamnya, muncul telapak Buddha raksasa yang menyerangnya. Gu Qinfeng langsung menggunakan tangan kirinya, untuk menahan pukulan Buddha raksasa itu. Dan benturan keras pun terjadi. Sepertinya, pukulan Buddha itu bukan berasal dari orang biasa, karena bisa menahan serangan dari Gu Qinfeng. Gu Qinfeng berkata, hidungmu pasti ada di kepalamu bukan? Aku tidak ingin mencari masalah denganmu, aku tidak ada maksud lain, aku hanya ingin melihatnya. Lagi pula, jika aku tidak melakukan apapun, segelnya akan terlepas sendiri. Kau seharusnya lebih khawatir dengan benda yang disegel, daripada mengkhawatirkanku. Karena serangan Buddha itu cukup kuat, Gu Qinfeng menahan tumpuan lebih besar di kakinya. Lalu kembali berkata, jangan salahkan aku tidak sopan padamu, karena kau sangat keras kepala. Kemudian, Gu Qinfeng mengeluarkan pukulan api kilat ungunya, untuk menahan serangan tangan Buddha itu. Melihat kekuatan Gu Qinfeng yang luar biasa, Bai He berkata dalam hati. Ini, getaran spiritual apa ini? Zuo Feng berkata, ini bahkan berbenturan dengan spiritual pelangiku. Yeru juga berkata, ini sungguh luar biasa, aku bahkan kesulitan untuk berdiri, karena menahan tekanan sebesar ini. Chen Yue juga berkata dalam hati,
Kekuatan penuh pelangiku, dan 81 Golden Orb-ku saja, tidak bisa menahan ini. Dia hanya ada di alam Zifu, bagaimana dia bisa menahan getaran kekuatan spiritual sebesar ini? Dia siapa sebenarnya? Dengan santai, Gu Qinfeng kembali berkata, memikirkan kau yang sangat keras kepala, ketika kau menganut Buddha. Tunjukkan batang hidungmu di depanku sekarang juga. Gu Qinfeng pun lalu menyerang tangan Buddha itu, menggunakan kekuatan level maksimalnya. Telapak Buddha itu pun menghilang, karena terkena serangan overpower Gu Qinfeng, dan meninggalkan kepulan asap yang cukup tebal. Gu Qinfeng melihat keadaan di sekitar, lalu terlihat 3 orang yang banyak bacot itu, sudah pingsan. Kemudian berkata, "Hah, semuanya pingsan karena getaran tadi. Hanya Chen Yue dan Xiao Lian, yang masih berdiri di sana." Kemudian, Chen Yue bertanya, "Kau, apa yang telah kau lakukan?" Gu Qinfeng menjawab, "Ho, coba tebak, kalau kau bisa menebaknya." Chen Yue yang kesal, lalu berubah bentuk, dan kembali berkata, "Biarku beritahu, aku tidak takut kepadamu." Lalu mengeluarkan sayap dari punggungnya, yang mirip seperti kalkun. Melihat Chen Yue berubah bentuk, Gu Qinfeng kembali berkata, "Oh, ya ampun, gadis kecil, jadi kau itu adalah keturunan kalkun, dan menjadi penerusnya ya?" Gu Qinfeng mengeluarkan apel, kemudian memakannya sambil berkata, "Tapi darah keturunanmu belum sepenuhnya murni, dan tingkat kemurniannya rendah. Tapi itu tidak buruk." Chen Yue marah, mendengar perkataan sombong dari Gu Qinfeng, dan berkata, "Bajingan kau," lalu berkata dalam hati, "Aku selalu bangga sebagai keturunan burung Phoenix mulia," dan dia menyebutnya kalkun. Gu Qinfeng berkata, "Semua keturunan Phoenix, masuk ke pengasingan dalam waktu lama. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi, keturunannya mulai menyebar di mana-mana, aku rasa sudah ada paling sedikit 1000, atau ratusan keturunan campurannya. Nona, aktifkan keturunan meridianmu, dan tunjukkan padaku, kau spesies tipe apa." Chen Yue semakin marah, karena terus diolok-olok oleh Gu Qinfeng. Dan berkata, "Kurang ajar, aku pasti akan membunuhmu." Lalu berkata dalam hati, "Apa maksudmu menunjukkan tipe spesies, kau, apa yang kau rencanakan?" Gu Qinfeng berbalik, untuk pergi dari sana, sambil berkata, "Baiklah, aku hanya bercanda, abaikan saja. Mundur, seharusnya kau tidak di sini, Golden Orb kecil, natural pelangi lemah, dan keturunan menyedihkanmu itu, mungkin bisa digunakan di luar. Tapi di sini, kau bahkan tidak akan bisa berdiri, akan berbahaya jika nanti kau menjadi kalkun bakar." Chen Yue memaki Gu Qinfeng dengan sangat keras, sampai telinga Gu Qinfeng terasa mau pecah. Melihat kakaknya sudah emosi, Xiao Lian berkata, "Kakak, jangan lakukan. Dia terlalu menakutkan, kita harus pergi dari sini." Tapi Chen Yue yang sudah tersulut emosinya, mengabaikan perkataan Xiao Lian, dan bersiap untuk menyerang. Kemudian berkata, "Kau dasar bajingan, aku pasti akan membunuhmu." Lalu, Chen Yue berubah ke bentuk sempurna dari burung Phoenix, untuk melawan Gu Qinfeng. Dan tanpa basa-basi lagi, Chen Yue langsung menyerang Gu Qinfeng, dengan api burung Phoenix miliknya. Tapi, Gu Qinfeng berhasil menghindarinya. Kemudian berkata, "Kau ingin aku mati? Kalau begitu, kau harus menangkapku dulu." Gu Qinfeng pun menghilang dari tempat itu, menggunakan jurus langkah bayangannya. Sambil tertawa, Chen Yue yang kesal melihat Gu Qinfeng yang melarikan diri, kemudian berkata, "Bajingan, dasar kau bajingan, tunggu saja, aku pasti akan membunuhmu." Setelah Gu Qinfeng pergi, terjadi getaran kuat di menara itu. Xiao Lian bertanya, "Ini, apa yang terjadi?" Chen Yue menjawab, "Jangan banyak bicara lagi, kita harus segera pergi dari tempat ini." Mereka pun pergi dari tempat itu, secepat yang mereka bisa. Setelah mereka keluar dari menara itu, menaranya langsung hancur, karena tidak sanggup menahan lagi getaran. Karena harta magis yang menahannya, sudah diambil oleh Gu Qinfeng. Chen Yue berkata, "Menara kunonya sudah runtuh." Xiao Lian bertanya, "Ya Tuhan, apa yang terjadi?" Chen Yue menjawab, "Aku juga tidak tahu, apa yang sudah terjadi." Di saat mereka masih bingung, dengan apa yang sedang terjadi, tiba-tiba, tanah bergetar kembali dengan keras, dan muncul beberapa menara dari bawah tanah, di sekitar mereka. Chen Yue berkata, "Ya Tuhan, apalagi ini, kenapa banyak menara yang muncul?"
Sejak kapan perbatasan rahasia Black Crow punya banyak pintu masuk? Wajah Xiao Lian menjadi pucat, karena melihat banyak burung gagak terbang di atasnya. Lalu berkata, "Kakak, berhentilah mengeluh, kita harus pergi dari sini. Jika yang dikatakan Gu Qinfeng itu benar, maka seharusnya kita tidak boleh berada di sini." Dia bilang, "Bahkan kau saja tidak akan bisa berdiri tegak di sini." "Mungkin itu benar, kakak, ayo kita pergi." Chen Yue menjawab, "Burung gagak semakin banyak di langit, baiklah, ayo kita pergi dari sini." Sementara itu, Gu Qinfeng yang keluar menara terlebih dahulu, berjalan untuk memasuki menara yang lain. Sambil memegang batu itu, Gu Qinfeng berkata, "Aku tidak menyangka, akan ada dimensi spasial lainnya di selisih ini. Benar sekali, orang yang menyerangku tadi, hidup di dalam kuil dimensi ini." Kemudian, Gu Qinfeng membayangkan masa lalunya, dan berkata dalam hati, "Kuil Xiaoye ini, kuil Buddha yang lain. Waktu kalian menekanku, saat aku tertelan ke jalan iblis hari itu. Aku masih ingat semuanya dengan jelas, seperti baru terjadi kemarin. Bahkan surga dan bumi, masih belum membantumu. Bukannya memikirkan, bagaimana menurunkan kemampuanmu kepada keturunanmu, tapi kalian malah menyiksa diri seperti ini. Kalian hanya suka menekan ini dan itu. Jujur saja, kalian semua pantas mendapatkan ini." Gu Qinfeng dikejutkan, dengan alunan mantra yang keluar dari dalam kuil itu. Gu Qinfeng hanya tersenyum, sambil berkata, "Dan kau masih membaca kitab sucimu, biksu tua, kau keras kepala juga ya?" Gu Qinfeng pun membuka pintu masuk kuil, sambil berkata, "Sudah kukatakan, aku bukan asisten iblis, aku hanya orang lewat." Di dalam sana, Gu Qinfeng melihat biksu yang sedang melayang di udara. Gu Qinfeng berkata, "Bahkan jika aku tidak melakukan apapun, kau tidak akan bisa menahan iblis itu. Segelnya sudah mau rusak, dan kau masih bermain-main denganku. Haha, apa kau takut, aku akan mencuri sesuatu?" Biksu itu hanya diam saja, dan mengabaikan perkataannya. Sambil menunjukkan batu itu, Gu Qinfeng kembali berkata, "Benda ini mirip dengan tipe Golden Stone, jika aku tidak salah, ada pecahan emas di setiap menara ini. Tipe khusus dari segel Trigram Apokaliptik 8, dan pecahan emas ini, mungkin bisa membantu menjaga segelnya. Tapi tidak cukup untuk menekan iblis di dalamnya. Tapi aku rasa, kau kekurangan sesuatu kan? Biar aku tebak, oh, aku tahu. Ini adalah harta yang Buddha gunakan, untuk menekan hal-hal berbau iblis. Tapi tidak semuanya bisa bekerja dengan efektif, dengan Golden Stone ini. Yang di tanganmu, itu pasti kitab suci Sansekerta bukan?" Biksu itu hanya berkata, "Amitabha." Gu Qinfeng kembali berkata, "Sepertinya tebakanku benar, jadi itu kitab suci Sansekerta." Biksu itu bertanya, "Siapa kau, dan apa tujuanmu datang kemari?" Gu Qinfeng menjawab, bukankah sudah kukatakan, aku hanya orang lewat." Biksu itu berkata, "Orang lewat, kau terlalu merendah. Aku mungkin tidak memiliki keinginan, tapi kebijaksanaanku masih di sini. Keberadaanmu pasti bukan sesuatu yang biasa." Gu Qinfeng hanya tersenyum, dan berkata, "Tidak ada yang luar biasa, aku hanya orang lewat, dan aku orang baik." Mendengar perkataan dari Gu Qinfeng, biksu itu tertawa, dan berkata, Haha, "Kau orang baik, tidak akan ada iblis di dunia ini, jika kau dianggap sebagai orang baik. Kau memiliki tanda hukuman surga, dan bahkan tanda hukuman immortal. Kau juga memiliki tanda hukuman Buddha, dan itu adalah kejahatan terberat di jalur Dao. Kau adalah yang terjahat dari semua iblis. Aku sudah melihat banyak pendosa, tapi aku tidak pernah melihat yang sepertimu." Gu Qinfeng menanggapi perkataan biksu itu dengan santai, kemudian berkata, "Itu semua masa lalu, aku sudah tobat." Lalu berkata dalam hati, "Mata kebijaksanaannya sangat kuat, aku harus memberikan itu kepadanya." Lalu sesuatu terjadi, dan tanah pun kembali bergetar. Gu Qinfeng berkata, "Iblis jahat itu sudah akan keluar, dia pasti akan balas dendam padamu, dan akan menggunakan kesempatan ini, untuk mencuri kitab suci Sansekerta dari tanganmu. Daripada jatuh ke tangan iblis, lebih baik kau memberikannya kepadaku." Biksu itu menjawab, "Iblis itu mungkin juga pendosa, tapi, dibandingkan denganmu, dosanya terlalu kecil, itu tidak layak sama sekali. Lebih baik dia mencuri kitab suci Sansekertanya, daripada kau yang memilikinya." Gu Qinfeng berkata, "Dasar bajingan keras kepala.
Biksu itu kembali berkata, Amitabha, tolong kembali ke tempatmu berasal, dan jangan melakukan tindakan apapun. Jika kau tetap keras kepala, aku akan menghancurkannya, supaya kau tidak bisa memilikinya. Mendengar ancaman dari biksu itu, Gu Qinfeng berkata dalam hati, kitab suci itu sangat penting, kitab suci itu kebijaksanaan Buddha. Sayang sekali, jika kitab itu dihancurkan. Orang yang menganut Buddha, sangat memperhatikan sebab akibat. Mereka selalu melakukan hal dengan benar, tapi sekarang, kau menentangnya. Dia tidak bisa mengabaikan iblis yang hampir lepas itu. Aku pikir, seseorang ditakdirkan untuk mengambil kitab suci Sansekerta Buddha. Tapi aku tidak tahu, siapa yang akan mengambil alih tanggung jawab besar ini. Kemudian, Gu Qinfeng merasakan kehadiran seseorang di belakangnya, dan menoleh. Orang itu adalah Wan Huayu, dari Perserikatan Jiuhua. Gu Qinfeng berkata dalam hati, oh, itu orang reinkarnasi lainnya. Wan Huayu memperkenalkan diri kepada Gu Qinfeng, dan berkata, saya Wan Huayu, bolehkah saya bertanya namamu? Gu Qinfeng menjawab, margaku adalah Gu. Gu Qinfeng kembali melihat seseorang yang datang ke sana, dan berkata, Kakwan, semakin tidak bisa diprediksi. Muncul satu orang lainnya, yang sepertinya juga berasal dari Perserikatan Jiuhua, dan belum kita ketahui namanya. Gu Qinfeng berkata dalam hati, oh, orang reinkarnasi lainnya. Kemudian, tanah pun kembali bergetar, karena iblis di dalam batu itu akan segera keluar. Gu Qinfeng berkata dalam hati, ada sesuatu yang aneh pada iblis ini. Dia mencoba menghancurkan segelnya, dengan satu tangan. Tapi pada waktu yang sama, kenapa dia memancarkan keberadaan spiritual iblis aneh? Aku akan pergi memeriksanya. Gu Qinfeng pun pergi meninggalkan tempat itu, menggunakan langkah bayangannya. Setelah Gu Qinfeng pergi, orang itu bertanya, Kakwan, siapa orang itu? Dia memiliki aura Zifu normal, tapi bagaimana dia bisa kemari? Bahkan kau dan aku saja, harus berusaha sekuat tenaga untuk sampai ke sini. Bagaimana dia bisa kemari? Wan Huayu menjawab, dia bukan orang yang berinkarnasi, dan juga bukan orang yang memperpanjang hidupnya. Dia juga bukan seseorang dari takdir, atau bencana. Orang itu kembali bertanya, mungkin dia adalah hasil evolusi tingkat tinggi, atau mungkin seseorang dengan takdir yang bagus. Wan Huayu menjawab, aku tidak yakin tentang itu. Orang itu kembali berkata, sepertinya, kita berada di pengasingan dalam waktu lama. Kita harus mencari tahu apa yang terjadi, setelah bencana besar itu. Semakin banyak hal aneh, dan orang-orang bermunculan. Wan Huayu berkata, daripada dia, aku bertemu dengan biksu aneh, saat di perjalanan. Orang itu menjawab, biksu seperti apa maksudmu? Wan Huayu menjawab, biksu itu yang suka makan daging, aku tidak bisa melihat ke dalam biksu itu, dan orang barusan. Mereka berdua tidak memiliki kultivasi tinggi, tapi ada sesuatu yang aneh, dan aku tidak bisa menjelaskannya. Lalu seseorang datang ke tempat itu, sambil berkata, oh, akhirnya sampai juga, susah sekali untuk sampai ke tempat ini. Dia adalah biksu Buer. Sambil memakan daging, dia kembali berkata, sepertinya, ada yang sudah sampai duluan. Orang itu bertanya kepada Wan Huayu, Kakwan, apa dia biksu yang kau bicarakan tadi? Wan Huayu menjawab, kau bertanya padaku, akan aku jawab, tapi, di episode selanjutnya ya, dengan wajah malas, Wan Huayu menjawab, benar, dialah biksu yang ku maksud, dia seorang biksu, tapi masih makan daging, sungguh aneh bukan? Sementara itu, Gu Qinfeng tiba di pusat perbatasan rahasia Black Crowd. Kemudian berkata, di dalam ada dunia bawah Qianluo, sungguh menarik. Aku ingat, ini tidak berbahaya, dan tidak akan menyihir hati orang. Tapi dia memiliki pesona aneh, yang bisa membuat orang kecanduan, terutama wanita. Sekali kau melihat keberadaan spiritualnya, kau langsung tertarik kepadanya. Tapi kenapa, iblis ini perlu ki dunia bawah Qianluo, untuk menarik wanita? Gu Qinfeng lalu berpikir kotor, dan kembali berkata, mungkin iblis ini sudah disegel lama sekali, sehingga tidak tahan lagi. Dan dia berencana, untuk bermain dengan beberapa wanita dulu, setelah segelnya hancur, untuk melepas birahinya. Tiba-tiba, Gu Qinfeng merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Rupanya, itu adalah seorang wanita, dengan seekor kucing di pangkuannya. Gu Qinfeng berkata dalam hati, dasar iblis busuk,
kau sudah menarik seorang gadis muda ke sini. Wanita itu berkata dalam hati, dia ada di alam Zifu, bagaimana dia bisa sampai ke sini? Kemudian bertanya, teman, apa kau butuh pertolongan? Gu Qinfeng balik bertanya, apa maksudmu? Apa kau juga ingin masuk ke dalam? Wanita itu berkata, itu rencanaku, memangnya kenapa? Gu Qinfeng bertanya, apa kau tahu sesuatu tentang dunia bawah Qianluo? Wanita itu menjawab, tidak, memangnya kenapa? Gu Qinfeng pun langsung merasa malas, meladeni wanita itu. Dan berkata, baiklah, abaikan saja. Wanita itu semakin penasaran, dan kembali bertanya kepada Gu Qinfeng. Teman, kenapa kau bertanya seperti itu? Gu Qinfeng menjawab, apa kau akan percaya, jika aku mengatakan di dalam berbahaya? Wanita itu berkata, bagaimana kau bisa tahu? Gu Qinfeng mengabaikan wanita itu, dan masuk ke dalam, sambil berkata, lupakan saja, siapkan dirimu, aku akan masuk duluan. Wanita itu merasa kesal, dengan tingkah Gu Qinfeng. Kemudian berkata, orang ini sungguh aneh sekali. Lupakan saja dia, aku juga akan masuk. Sesampainya di dalam, Gu Qinfeng melihat sesuatu di sana. Rupanya, itu adalah biji spiritual. Gu Qinfeng berkata, biji spiritual. Dan itu biji spiritual jenis bulan langka, benda ini menyerap energi dari Dark Moon, dan setelah beberapa dekade akhirnya terbentuk. Ini tipe harta biji spiritual Yin. Sandiwara yang bagus, bentuk aslimu sebentar lagi selesai, dan kau benar-benar berpikir, aku tidak tahu apapun, dan bahkan ingin menyergapku. Wanita itu telah sampai di belakang Gu Qinfeng, kemudian bertanya, teman, kenapa kau mengatakan itu sebelumnya, apa maksudmu? Gu Qinfeng mengabaikannya, dan langsung menggunakan kesadaran ilahinya, untuk memeriksa biji spiritual itu. Gu Qinfeng berkata dalam hati, aku akan menggunakan alam bawah sadarku, untuk memeriksa susunannya. Ada meja bundar, dan bunga merah aneh di atasnya, bunga albizia. Ini tipe bunga iblis, ketika mekar, bunga ini akan mengacaukan pikiran, dan membuat orang penuh nafsu. Ada ki dunia bawah Qianluo, dan bunga albizia ini, iblis ini merencanakan sesuatu. Dan sepertinya, dia akan segera beraksi. Gu Qinfeng menatap ke arah wanita itu, karena mengira dialah targetnya. Sementara wanita itu bertanya-tanya, kenapa Gu Qinfeng menatapnya seperti itu? Gu Qinfeng tiba-tiba dikejutkan, karena targetnya adalah dirinya, kemudian berkata dalam hati. Oh, aku targetnya, kekuatan alam bawah sadar ini, dia pasti sangat ahli. Lalu muncul makhluk yang tidak dikenal, ke alam bawah sadar Gu Qinfeng. Gu Qinfeng berkata kepada makhluk itu, anak baik, kau langsung masuk ke dalam alam bawah sadarku. Makhluk itu bertanya, kau ini makhluk apa, kenapa aku tidak bisa melihat apapun, di dalam tubuhmu? Gu Qinfeng malah balik bertanya, dan kau ini makhluk apa, malah langsung bertanya, tanpa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Makhluk itu berkata, kau terlihat luar biasa, kau pasti bukanlah manusia biasa. Sambil tersenyum, Gu Qinfeng menjawab, kau juga, karena berani menjebakku untuk masuk ke dalam sini. Makhluk itu kembali bertanya, kau bukan Buddha, karena kalau Buddha, aku pasti tahu dari aura spiritualmu. Gu Qinfeng menjawab, memang bukan, aku hanya manusia biasa. Makhluk itu kembali bertanya, terus, kenapa kau datang kemari, apa tujuanmu? Gu Qinfeng menjawab, tidak ada alasan khusus, aku hanya lewat saja. Makhluk itu kembali bertanya, oh, jadi kau berencana, untuk menyaksikan pertunjukanku. Mendengar perkataan dari makhluk itu, Gu Qinfeng berkata dalam hati, beginilah rasanya, bagaimana para wanita memanggil dirinya sendiri. Di sini ada Qianluo, dan bunga albizia, jangan-jangan, makhluk ini adalah wanita. Makhluk itu menjawab, bukan urusanmu, aku pria atau wanita. Gu Qinfeng kembali berkata, aku hanya penasaran saja. Makhluk itu bertanya, kau ingin menghancurkan rencana bagusku? Wajah Gu Qinfeng berubah menjadi serius, dan bertanya, oh, rencana bagus apa yang kau miliki? Kau membicarakan tentang segelnya, atau yang lain? Jika tentang segelnya, aku tidak tertarik. Tapi jika yang satunya, aku sungguh tertarik. Makhluk itu kembali bertanya, jadi apa maksudmu? Sambil berbalik badan, Gu Qinfeng menjawab, bukan apa-apa, aku tidak akan menghancurkan rencana indahmu. Aku hanya penasaran, itu saja.
Kemudian berkata dalam hati, sejak zaman dulu, Empu dan perlu gabungan yin dan yang. Maksudnya, perlu ada pria dan wanita. Tapi jika iblis ini wanita, maka sekarang aku semakin penasaran. Otak Gu Qinfeng pun dipenuhi pikiran kotor, karena membayangkan makhluk itu adalah seorang wanita. Lalu melanjutkan perkataannya, apa dia merencanakan sesuatu, tepat setelah segelnya rusak. Gu Qinfeng membayangkan, bahwa makhluk itu adalah iblis wanita, yang suka menyiksa pasangannya, waktu melakukan empludan. Kemudian, Gu Qinfeng merasa ada sesuatu yang aneh, yang dilakukan oleh iblis itu. Gu Qinfeng memeriksa aliran meridiannya, untuk mengetahui apa yang sedang dilakukannya. Lalu, Gu Qinfeng menatapnya dengan tajam, sambil berkata, wanita ini, kau cukup liar ya, kau ingin menyerang jiwaku. Sungguh kau punya keberanian, yang patut dipuji. Sementara Gu Qinfeng sedang bertarung di alam bawah sadarnya, wanita itu bertanya. Teman, apa yang kau lakukan? Kenapa kau hanya berdiam diri saja, dari tadi? Lalu berkata dalam hati, orang ini sangat aneh. Jelas-jelas dia hanya di alam Zifu, tapi dia muncul di perbatasan rahasia Black Crow, yang sangat berbahaya. Dan sekarang dia berdiri saja, tanpa bergerak sedikit pun, dan bahkan menutup matanya. Apa yang sedang dia lakukan? Lalu kembali bertanya, teman, apa kau baik-baik saja? Apa kau perlu bantuan? Tapi Gu Qinfeng mengabaikan wanita itu, karena sedang bertarung dengan iblis, di alam bawah sadarnya. Wanita itu menjadi kesal, karena Gu Qinfeng terus mengabaikannya dari tadi. Dan berkata, apa-apaan ini, dasar dia bodoh. Kemudian, Gu Qinfeng berkata, lakukan sesukamu, jangan menggangguku. Dan kau juga, tidak perlu menghiraukan aku. Saat Gu Qinfeng sedang berbicara dengan wanita itu, iblis di alam bawah sadarnya kembali menyerang. Lalu berkata dalam hati, dia mencoba lagi, ketika aku sedang tidak fokus. Gu Qinfeng menjadi kesal, dan berteriak, oi, wanita binal, kau benar-benar tahu, bagaimana mengambil jatah ya, pergilah. Wanita itu mengira, bahwa Gu Qinfeng sedang berbicara kepadanya, dan berkata, kasar sekali, aku sedang bertanya keadaanmu, tapi seperti itu sifat dan responmu. Lalu, wanita itu merasakan kehadiran seseorang di belakangnya, kemudian menoleh. Ternyata, wanita itu adalah Sui Ruoyun. Dia berkata, Fei Er, apa yang kau lakukan di sini? Fei Er menjawab, ternyata kau, aku kira siapa, lama tidak bertemu. Aku baru sampai, dan menemukan gua ini, jadi aku datang untuk melihat-lihat, bagaimana kabarmu. Lalu berkata dalam hati, aku masuk ke pengasingan selama 1 tahun, dan berencana untuk mencari temanku. Tapi aku tidak menyangka, kita akan bertemu di sini. Sui Ruoyun menjawab, aku baik-baik saja, bagaimana kabarmu? Tapi Sui Ruoyun terkejut, karena melihat Gu Qinfeng juga ada di sana. Wajahnya berubah menjadi pucat, lalu bertanya, kenapa kau bersama pria itu? Fei Er menjawab, dia, kami tidak datang bersama, aku bahkan tidak mengenal dia. Apakah kau mengenal orang ini? Sui Ruoyun terdiam sejenak, kemudian menjawab, dia adalah Tuan Qian, Gu Qinfeng. Merasa pernah mendengar nama itu, Fei Er kembali bertanya, Tuan Qian, Gu Qinfeng, nama yang familiar. Oh, jadi dia legendaris misterius, Tuan Qian. Pantas saja, sikapnya begitu dingin dan arogan. Sui Ruoyun menghampiri Gu Qinfeng, yang sedang memasuki alam bawah sadarnya. Dan bertanya, Tuan Qian, apa kabar? Karena Gu Qinfeng mengabaikannya, Sui Ruoyun berkata, berdasarkan pancaran Qi dari alam tubuhnya, aku takut mereka tidak akan mudah untuk dikalahkan. Aku tidak yakin, aku bisa melawannya. Fei Er tahu dengan jelas, kekhawatiran Sui Ruoyun, dan berkata, ya, aku juga berpikir hal yang sama denganmu. Kemudian, terdengar suara langkah kaki, yang memasuki gua itu. Lalu muncullah 2 orang, yang satu wanita tua, dan yang satu lagi pria yang memakai topeng. Fei Er berkata, Ruoyun, perubahan wajahnya sangat jelek. Sui Ruoyun memperhatikan mereka berdua, kemudian berkata, ada 2 jenis pancaran Qi, dari tubuh mereka. Satu aura Yuan Ying, dan yang satunya aku tidak yakin, apa itu? Fei Er, kau harus berhati-hati. Fei Er menjawab, aku mengerti, Master Dao Yuan Ying, mereka benar-benar ahli tingkat atas. Kita tidak punya banyak ahli Yuan Ying, di kota Sipang.
Bolehkah aku bertanya, kalian siapa, dan apa keperluan kalian datang kemari? Sebelum mereka menjawab pertanyaan dari Fei Sui Ruoyun berkata, Perserikatan Jiuhua sudah ada selama 100 tahun ini. Tapi, karena peringatan 100 tahun sebentar lagi, banyak ahli yang keluar dari pengasingan. Dan untuk siapa saja mereka, terlalu sulit untuk menebaknya. Kemudian, Sui Ruoyun merasakan kehadiran orang lain, yang memasuki gua itu. Rupanya, itu adalah Chen Yue. Sambil menatapnya, Sui Ruoyun berkata dalam hati, ada orang lain yang menggunakan transformasi wajah, dan 3 tipe Qi, di dalam tubuhnya. Aura Golden Orb, spiritual pelangi alami, dan Qi darah Meridian. Chen Yue terkejut, karena melihat sesuatu di sana. Rupanya, dia melihat Gu Qinfeng. Kemudian berkata, Gu Qinfeng, bajingan kau, jadi kau bersembunyi di sini. Gu Qinfeng pun menoleh kepada Chen Yue, karena mendengar seseorang berteriak kepadanya. Kemudian berkata, oh, kakak yang tadi ya, kau akhirnya sampai di sini. Bukankah sudah kukatakan, di sini sangat berbahaya, kenapa kau kembali? Wajah Chen Yue jadi sangat kesal, mendengar perkataan Gu Qinfeng. Kemudian berkata, kau bodoh, dasar bajingan, beraninya kau kabur, setelah mengolok-ngolokku. Lalu, sesuatu terjadi di sana. Gu Qinfeng memalingkan kembali pandangannya, ke biji spiritual itu. Rupanya, ular-ular yang mengelilingi biji spiritual, sudah mulai bergerak. Wanita tua yang datang tadi, mulai siaga melihat pergerakan dari ular-ular itu. Gu Qinfeng memandang wanita tua itu, dan berkata, sudah kukatakan, Bibi, sebaiknya kau tidak bergerak. Wanita tua itu menjawab, oh, kenapa memangnya, aku tidak boleh bergerak? Gu Qinfeng kembali berkata, karena ini jebakan, dan tipe jebakan cinta. Seseorang menggunakan aura dunia bawah Qianluo, untuk memancing kalian ke sini. Mereka siap untuk melakukan hal-hal indah, dengan kalian. Sui Ruoyun terkejut, mendengar jawaban Gu Qinfeng. Karena mengatakan, bahwa ini adalah jebakan. Dan bertanya, apa maksudmu, kalau ini adalah jebakan? Begitu juga dengan Chen Yue, yang merasa heran, apa yang dimaksud dengan jebakan hal yang indah. Fei juga berkata, dunia bawah Qianluo, apa yang dia maksud? Wanita tua itu kembali bertanya, oh, ternyata begitu, dan bagaimana kau bisa mengetahuinya? Dengan wajah menyebalkan, Gu Qinfeng menjawab, aku tahu, makanya aku tahu. Sui Ruoyun mengabaikan pertanyaan wanita tua itu, dan bertanya kepada Gu Qinfeng. Tuan Qian, bolehkah aku bertanya? Apa yang kau maksud, dengan jebakan cinta? Gu Qinfeng menjawab, itu tipe spiritual Qi alami aneh, yang membuat wanita tertarik padanya. Fei berkata, ada Qi spiritual seperti itu, bagaimana bisa aku tidak pernah mendengar, atau membaca tentang itu? Melihat Fei yang kebingungan, Gu Qinfeng menjawab, kakak ini, kau masih muda, jadi banyak hal yang tidak kau ketahui. Mendengar perkataan sombong dari Gu Qinfeng, membuat Fei sangat marah, hingga wajahnya berubah menjadi iblis. Dan berkata, kenapa kau sangat menyebalkan dari tadi? Chen Yue yang masih bingung dengan apa yang terjadi, kemudian berkata, itu jebakan, aku tidak melihat susunan jebakan apapun di sini. Gu Qinfeng menjawab, oh, kakak ini, di sini ada bunga albizia, dan Qi di luar menutupinya. Aku sarankan, kalian untuk keluar sekarang. Karena jika kalian terpikat dengan bunga albizia, kalian tidak akan bisa kabur. Chen Yue kembali berkata, bunga albizia katamu, jangankan di dunia ini, bahkan di surga saja, mungkin hanya sisa sedikit. Catatan sejarah mengatakan, bunga itu sudah lama punah. Hanya karena kau bilang di sini ada satu, bukan berarti di sini benar-benar ada. Apa itu mungkin? Sungguh kedengaran mustahil. Kemudian, wanita tua itu berkata, anak muda, kau selalu mengatakan, di gua ini ada bunga albizia. Tapi aku baru menelusuri seluruh gua ini, dan tidak menemukan apapun. Gu Qinfeng menjawab, Bibi, kemampuan alam bawah sadarmu tidak cukup baik. Jadi wajar saja, bila kau tidak menemukan apapun di gua ini. Wanita tua itu menjadi kesal, karena perkataan sombong dari Gu Qinfeng. Lalu berkata, anak muda, tidakkah kau terlalu menyombongkan dirimu sendiri? Lalu berkata dalam hati, tidakkah dia terlalu sombong? Dia bahkan mengatakan, kemampuan alam bawah sadarku tidak cukup baik.
Aku belum pernah bertemu dengan bocah penuh omong kosong seperti ini sebelumnya. Gu Qinfeng berkata, anggap saja, aku ini sedang sombong. Aku sudah mengatakannya, dan untuk percaya padaku atau tidak, itu terserah kalian. Saat kalian berakhir dengan empludan satu sama lain, jangan salahkan aku, karena tidak memperingati kalian. Fei Er berkata kepada Sui Ruoyun, Ruoyun, orang ini pasti sedang mengulur waktu bukan? Dia menakut-nakuti kita, untuk tujuan tertentu. Sui Ruoyun tidak langsung menjawab Fei Er, dan mengamati biji spiritual itu dengan seksama. Kemudian berkata, aku tidak bisa melihat ke dalamnya, itu seperti dilindungi oleh sesuatu, tapi aku tidak mengetahui apa itu. Lalu, kedua ular yang melindungi biji spiritual itu, masuk ke dalam mata gua. Mereka berkata, lihat, ular putihnya kabur, dua ular putih itu masuk ke dalam mata gua. Melihat ada kesempatan, wanita tua itu tidak menyia-nyiakannya, dan langsung akan mengambil biji spiritual itu. Sambil berkata, biji spiritual bulan ini milikku. Pria bertopeng yang datang bersamanya, juga akan mengambil biji spiritual itu, sambil berkata, jangan mimpi, biji spiritual bulan itu adalah milikku. Kemudian, si pria bertopeng mendahului si wanita tua, untuk mendapatkan biji spiritual bulan, yang sudah tidak dilindungi oleh dua ular putih. Saat dia akan mengambilnya, Chen Yue menghentikannya, dan berkata, jangan harap kau bisa mendapatkannya, selagi aku masih berada di sini. Sui Ruoyun dan Fei Er, juga memasang kuda-kuda. Dan berkata, semuanya berhenti untuk bertarung satu sama lain. Apa kalian memaksa kami, untuk bertarung juga? Dan mereka semua pun berhenti untuk bertarung, sambil tetap waspada dengan gerakan satu sama lain. Karena, siapa tahu itu hanya pengalihan, untuk melancarkan serangan mendadak. Melihat orang-orang yang mulai bertikai, untuk memperebutkan biji spiritual bulan, Gu Qinfeng berkata, apa yang kalian ributkan? Qi Albizia sudah terlepas, tidak ada waktu lagi. Jika kalian tidak pergi sekarang, kalian akan terkena jebakannya. Lalu, cahaya yang terang keluar dari biji spiritual bulan itu, hingga membuat mata mereka silau. Melihat itu, Gu Qinfeng berkata dalam hati, tidak akan lama lagi, mereka akan terperangkap di sini. Aku tahu, meskipun kultivasi mereka tidak lemah, tapi mereka tidak memiliki darah meridian asli. Tapi, bahkan iblis immortal saja, harus berhati-hati sekali. Jadi, tidak perlu menyebut mereka. Itu artinya, iblis jahat ini mungkin lebih kuat, dari yang kupikirkan sebelumnya. Dia memiliki alam bawah sadar yang kuat, dan caranya juga hebat. Yang seperti ini sungguh jarang ditemukan. Kita sudah bertarung sejak lama, dan aku belum bisa menekannya. Sepertinya, aku memandangnya terlalu remeh. Aku akan masuk ke dalam alam bawah sadarnya lagi. Kemudian, Gu Qinfeng pun masuk ke alam bawah sadar, untuk kembali bertemu dengan iblis itu. Sesampainya di sana, Gu Qinfeng tersenyum, dan berkata, katakan padaku, niatmu sudah cukup bagus. Kenapa kau keras kepala sekali? Kau bahkan tidak bisa menekan alam bawah sadarku, dan kau ingin merusak hatiku. Kakak, kita sudah bertarung sejak lama, aku yakin kau sudah tahu, kalau kau tidak bisa melakukan apapun padaku. Jadi, bagaimana kalau kita bernegosiasi, dan akhiri semua ini? Iblis itu bertanya, siapa kau sebenarnya, kenapa aku tidak bisa melakukan apapun kepadamu? Gu Qinfeng menjawab, kau tidak akan tahu, jika aku memberitahumu. Kau disegel di sini, selama lebih dari 1000 tahun bukan, kita bukan dari zaman yang sama. Kau bisa teruskan apa yang ingin kau lakukan, anggap saja aku tidak ada. Iblis itu berkata, kau mengacaukan rencanaku, aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Gu Qinfeng menjawab, kau membicarakan tentang hal indahmu, baiklah, aku akan pergi sekarang. Kau bisa bercinta dengan siapapun, yang ada di sini. Jika wanita di sini tidak cukup, aku akan keluar, dan membantumu menemukan yang lainnya, bagaimana? Iblis itu berkata, sudah terlambat. Kau mengacaukan semua rencanaku, kau harus menebusnya dengan jiwamu malam ini. Kemudian, iblis itu langsung menyerang Gu Qinfeng, untuk merebut jiwanya. Wajah Gu Qinfeng pun berubah menjadi serius, dan menatapnya dengan dingin. Kemudian bertanya, kau ingin merebut jiwaku, kau pasti cari mati.
Kemudian, Gu Qinfeng menghadang serangan iblis itu, menggunakan kilat api merah miliknya, yang sudah mencapai level maksimal. Sementara itu, karena ki bunga albizia sudah terlepas, orang-orang di sana mulai menjadi birahi. Sambil terengah-engah, Chen Yue berkata, "Kenapa aku tidak bisa fokus, dan kenapa aku tiba-tiba memikirkan hal-hal kotor di kepalaku?" Fei Er juga mulai birahi, dan berkata, "Tubuhku tiba-tiba panas, dan jantungku berdetak lebih cepat, bahkan nafasku lebih cepat." Sui Ruoyun juga tidak bisa menahan aura ki itu, dan berkata, "Apa yang terjadi di sini? Kenapa perasaanku menjadi aneh?" Kemudian melirik ke arah Fei Er, dan bertanya, "Fei Er, kenapa wajahmu menjadi merah?" Fei Er menjawab, "Wajahmu juga menjadi merah." Sui Ruoyun kembali berkata, "Aku merasakan tubuhku semakin panas, dan jantungku berdetak lebih cepat, dan tubuhku tiba-tiba merasa lemas, dan birahi." Dengan wajah yang merah, Fei Er berkata, "Dan aku terus memikirkan hal-hal kotor di kepalaku." Sui Ruoyun terkejut mendengar perkataan Fei Er. Kemudian berkata, "Kau juga memikirkan hal kotor, kenapa aku juga sama sedang memikirkannya?" Chen Yue berkata dalam hati, "Bahaya, pikiranku berantakan, aku selalu memikirkan hal-hal kotor, dan sulit untuk mengontrol tubuhku." Kemudian, Chen Yue berubah ke bentuk aslinya, yang memiliki dada yang lebih montok dari penyamarannya. Nama lengkapnya adalah Huo Wu Chen Yue. Fei Er terkejut melihat Chen Yue yang berubah bentuk, dan bertanya, "Kau, Huo Wu Chen Yue, yang terkenal itu?" Pria bertopeng dan wanita tua itu pun juga merasakan hal yang sama seperti yang lainnya. Mereka berkata dalam hati, "Aku tidak tahan lagi." Kemudian, pria bertopeng itu berubah ke bentuk aslinya, yang juga memiliki dada yang montok. Yang sebenarnya dia adalah tetua perserikatan Jiuhua, Xiao Danru. Wanita tua itu juga berubah bentuk, dan sama juga memiliki dada yang montok. Dia adalah ketua lembah Xiaoxian, King Zhu. Fei Er kembali terkejut melihat wujud mereka yang sebenarnya, yang ternyata adalah orang-orang terkenal dari perserikatan Jiuhua dan lembah Xiaoxian. Chen Yue melirik ke arah mereka, dan berkata, "Perserikatan Jiuhua Xiao Danru juga punya identitas lain. Dia ketua Pavilion Yunshin, dia salah satu Phoenix terkenal di 4 kota besar." Sambil napas yang terengah-engah, Danru berkata, "Kenapa jantungku berdetak sangat cepat, tubuhku seperti terbakar, aku merasa lemas. Dan kenapa aku terus memikirkan hal-hal kotor, sehingga aku ingin empludan." King Zhu berkata, "Apa yang terjadi, dan kenapa perasaan ini semakin kuat? Kalau terus begini, aku tidak bisa menahannya." Danru menatap King Zhu dengan tajam, kemudian bertanya, "Kenapa ini bisa terjadi, King Zhu? Kau seorang dokter medis hebat, kau seharusnya tahu penyebabnya bukan?" King Zhu mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, dengan alam bawah sadarnya. Dia pun memejamkan matanya, kemudian berkata, "Kebahagiaan, ini adalah kebahagiaan." Kemudian melihat ke arah Gu Qinfeng, dan kembali berkata, "Orang itu tadi bilang, tempat ini adalah jebakan, dan tipenya adalah jebakan cinta. Dia bilang, seseorang menggunakan Qian Luo, untuk menarik orang ke sini." Danru berkata, "Dia bilang sesuatu tentang bunga albazia, di tengah gua ini, dan kini mulai menyebar." Sui Ruoyun berusaha mempertahankan pikirannya, dan berkata, "Dia juga bilang, akan terlambat jika kita tidak pergi dari sini." Fei Er terkejut dengan perkataan mereka, kemudian berkata, "Ya Tuhan, semua yang dia katakan itu benar. Aku pikir, dia hanya pria sombong, dan berusaha untuk mengulur waktu demi tujuannya." Danru langsung memusatkan energi spiritualnya, sambil berkata, "Tidak usah banyak bicara lagi, sekarang coba keluarkan Ki Albizia ini, dari tubuh kita dulu." Fei Er langsung mengikuti perkataan Danru, dan memusatkan energi Ki di tubuhnya. Sambil berkata, "Tidak berhasil, oh tidak, kenapa aku tidak bisa menggunakan kemampuan asliku, ini tidak bisa dikeluarkan." Sambil mencoba untuk tetap fokus, Sui Ruoyun berkata, "Aku menggunakan tubuh langka asliku, dan juga tidak berhasil, untuk mengeluarkan ki bunga albizia ini, dari tubuhku." Danru yang terlihat sudah kepayahan, dia berkata, "Aku merasa, aku tidak bisa menahannya lagi. King Zhu, kau memiliki skill medis, apa kau punya semacam cara, untuk mengeluarkan ki bunga albizia dari tubuh kita?"
King Zhu menjawab, semua itu tidak berguna, bunga albazia membuat pikiran, dan jiwa seseorang menjadi kacau. Menarik jiwa spiritual, atau bahkan nafsu kita. Seberapa kuat kultivasi atau kekuatan aslimu, tidak akan berguna. Jika bunga albizia ini sungguhan, bahkan immortal atau iblis pun, tidak akan bisa melawannya. Sambil menatap ke arah Gu Qinfeng, Fei Er berkata, tapi kenapa dia baik-baik saja, dan tidak terpengaruh dengan bunga albizia ini, seperti kita? King Zhu menjawab, aku tidak tahu, mengapa dia tidak terpengaruh sama sekali, aku benar-benar tidak tahu. Dan King Zhu pun tidak bisa lagi mempertahankan dirinya, untuk tetap berdiri. Lalu mulai memegang dada dan momoknya, sambil berkata, kenapa ini, kalau seperti ini terus, aku akan mencapai puncak birahi. Chen Yue dan juga Danru, juga sudah tidak bisa menahannya lagi. Mereka berkata, aku sudah tidak tahan, cepat pikirkan cara, untuk menyingkirkan Ki Albizia ini, karena aku sudah mulai ciai. Dengan wajah birahi, Fei Er mulai menjilat jari-jarinya, karena sudah tidak bisa menahannya lagi. Sedangkan Suir Woyun, dia meremas dada montoknya, untuk sedikit meringankan birahinya. Sementara itu, Gu Qinfeng yang masih berada di alam bawah sadar. Kemudian, berkata dalam hati, aku mengkultivasi dao kebebasan di hati, pikiran, alam sadar, roh, dan jiwa ilahiku. Mereka semua di atas nafsu manusia. Bagaimana bisa, bunga albizia mengendalikanku? Itu tidak ada bedanya, dengan memakan rumput liar untukku. Dan kau berharap ini bisa mempengaruhiku, jangan bermimpi. Gu Qinfeng pun membuka matanya, dan melihat keadaan di sekitar, yang sudah menjadi liar. Di sana terlihat para gadis yang birahi, yang sedang melampiaskan nafsunya, kepada diri sendiri. Melihat keadaan mereka, Gu Qinfeng berkata dalam hati, apa yang sedang mereka lakukan, kenapa baunya enak sekali? Danru membuka matanya, dan langsung terkejut, karena melihat Gu Qinfeng, sedang melihat ke arah mereka. Kemudian berkata, apa yang kau lihat, akan kucongkel matamu, jika kau melihat lagi. Dengan menahan rasa malunya, Chen Yue juga berkata, Gu Qinfeng bajingan, tutup matamu, jangan melihat ke arahku. King Zhu menambahkan, jangan melihatku, cepat tutup matamu, aku tidak ingin kau melihatku sedang ciai. Gu Qinfeng hanya tersenyum, mendengar bacotan mereka. Kemudian berkata, mataku ada di tubuhku, aku bisa melihat apapun yang aku mau. Lagi pula, aku tidak menyuruh kalian, untuk melepaskan pakaian. Sambil mengejek mereka, Gu Qinfeng berkata, sudah kukatakan ini jebakan, tapi kalian mengabaikannya. Di bawah kita ada bunga albizia, tapi kalian tidak mau mendengarkanku. Sekarang kalian mau apa, di mana cangcutmu kau lepas? Kalian jatuh ke dalam jebakan bukan, biji spiritual itu masih di dalam gua, kalian masih bisa mencarinya nanti. Sambil menahan birahinya, mereka sangat kesal mendengar ejekan dari Gu Qinfeng. Dan berkata, Gu Qinfeng bajingan, akan kubunuh kau. Tunggu saja, setelah aku berhasil melepaskan diri dari jebakan ini, aku pasti akan membunuhmu. Chen Yue berkata, bajingan, kau beraninya mengatakan itu kepadaku. Tunggu saja, akan ku buat kau membayarnya nanti, lalu berkata dalam hati, tadi dia sudah mempermalukanku, dan sekarang dia mengejekku lagi. Dia benar-benar berpikir, aku ini bahan bercandaan, dan sekarang perkataannya lebih parah. Gu Qinfeng tidak peduli sama sekali, dengan ancaman dari mereka. Dan berkata, aku ingat, kalau aku sudah memperingatkanmu sebelumnya. Lalu aku memperingatkanmu lagi, ketika kau datang ke sini. Tapi kau tidak mau mendengarnya, aku tidak bisa melakukan apapun lagi untukmu. Chen Yue yang merasa benar sendiri, malah memaki Gu Qinfeng, dan berkata, bajingan, tutup mulutmu, akan kubunuh kau, setelah aku bisa melepaskan diri dari jebakan ini. Berbeda dengan yang lainnya, Suir Woyun bersikap lebih dewasa, dan berkata, Tuan Qian, jangan dengarkan perkataan tidak berguna dari mereka. Aku mohon, tolong bantu kami, karena hanya kaulah yang bisa membantu kami, untuk bisa keluar dari jebakan ini. Gu Qinfeng menjawab, tunggu sebentar, aku tidak bisa membantumu sekarang. Karena untuk bisa melepaskan jebakan ini, tidak semudah yang kau bayangkan. Mendengar penolakan dari Gu Qinfeng, membuat Chen Yue menjadi kesal, dan berkata, kau tidak bisa membantu sekarang, tapi kau terus berdiri di sana, tanpa melakukan apapun,
kenapa kau tidak bisa membantu kami? King Zhu bertanya, kenapa tidak bisa? Apakah kau tidak mau membantu kami untuk lepas dari jebakan ini? Mulut Danru yang sama busuknya dengan Chen Yue, malah memaki Gu Qinfeng, dan berkata, bajingan kau sengaja melakukan ini bukan? Kau bisa membantu kami, tapi kau tidak melakukannya. Karena sebenarnya, kau ingin terus melihat bodi montok kami bukan? Gu Qinfeng berkata dalam hati, sebenarnya iblis ini lebih kuat dari yang aku kira, kita berada di jalan buntu. Jadi aku tidak bisa membantu mereka, untuk saat ini. Sambil berusaha menekan birahinya, Sui Ruoyun berkata, Tuan Qian, jika kau benar-benar tidak ingin membantu kami, bisakah kau pergi dari sini? Gu Qinfeng menjawab, aku juga ingin pergi dari tempat ini, tapi aku tidak bisa melakukannya sekarang. Chen Yue berkata, kau tidak bisa pergi dari sini katamu. Dari awal kau berdiri saja terus di sana, dan sekarang juga masih di sana. Wajahmu tidak merah, dan nafasmu masih stabil, kenapa kau tidak bisa pergi dari sini? King Zhu berkata, dia pasti sengaja melakukan ini. Bukannya tidak bisa pergi, tapi dia ingin tetap di sini, untuk terus melihat kelakuan kita. Yang sedang berusaha, untuk melepaskan diri dari jebakan. Fei Er malah menuduh Gu Qinfeng yang melakukannya, kemudian berkata, mungkin dialah yang memasang jebakan ini, jadi dia tidak ingin pergi, sebelum berhasil mencapai tujuannya. Chen Yue yang sudah mendekati puncak birahinya, kembali berkata, bajingan kau, pergi sekarang juga, aku akan segera ciai. Gu Qinfeng tidak terpengaruh sama sekali, dengan keadaan dan tindakan mereka. Dengan wajah dinginnya, Gu Qinfeng berkata, tahan sedikit lagi, aku akan segera menolong kalian, untuk lepas dari jebakan ini. Kemudian, berkata dalam hati, dari yang kulihat, sepertinya dia sudah mencapai batasnya, dia mungkin akan melahap jiwa mereka, jika aku tidak segera melakukan sesuatu. Gu Qinfeng pun kembali memasuki alam bawah sadarnya, untuk menemui iblis itu. Sesampainya di sana, Gu Qinfeng berkata, hei kakak, akan buang-buang tenaga, jika kita tetap seperti ini. Jadi kenapa kau tidak pilih lakukan sesuatu, atau pergi dari tempat ini? Iblis itu marah, mendengar ucapan Gu Qinfeng, dan berkata, beraninya kau memerintahku, kau pikir kau siapa, berani bicara seperti itu kepadaku. Sambil menatapnya dengan tajam, Gu Qinfeng kembali berkata, kalau begitu, buka matamu lebar-lebar, dan lihat apa aku berani atau tidak. Kemudian, Gu Qinfeng mengeluarkan aura spiritualnya ke level maksimal, sambil dibarengi dengan aura membunuh, yang sangat kuat. Iblis itu langsung pergi dari sana, karena melihat ancaman yang berbahaya dari Gu Qinfeng. Melihat iblis itu yang kabur, Gu Qinfeng berkata dalam hati, kau ingin kabur, kakak ini, aku tahu kau tidak punya nyali untuk melawanku, makanya kau melarikan diri. Gu Qinfeng pun kembali ke tubuh aslinya, dan menghela nafas, karena sudah mengeluarkan banyak energi. Dan berkata dalam hati, tenaga dan alam bawah sadarku terkuras cukup banyak, untuk menekan iblis sialan itu. Dan kembali berkata kepada mereka, tahan sedikit lagi, dan biarkan aku istirahat sebentar. Aku akan segera membantu kalian, untuk melepaskan diri dari jebakan itu. Chen Yue yang sudah hilang kendali, langsung menuju ke arah Gu Qinfeng. Sambil berkata, bertahan katamu, dasar bajingan. Aku sudah tidak tahan lagi, aku menginginkanmu, bukan, aku akan membunuhmu. Kemudian, Chen Yue bersandar kepada Gu Qinfeng, dan membuat Gu Qinfeng bingung, apa yang akan dia lakukan. Kemudian, Chen Yue langsung menyosornya, tapi Gu Qinfeng malah menghadangnya, menggunakan tangan kirinya. Sambil tersenyum, Gu Qinfeng berkata, wanita ini, jika aku tidak salah ingat, kau biasanya menggunakan tanganmu untuk membunuh. Kenapa kau sekarang menggunakan mulutmu, untuk menyosorku? Chen Yue langsung mundur sambil menangis, karena tidak sadar apa yang telah dilakukannya. Kemudian berkata, aku tidak bisa mengendalikan tubuhku, dan malah akan menyosormu. Gu Qinfeng pun langsung dikerumuni oleh para gadis montok itu, yang sudah tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya. Dan meminta Gu Qinfeng, untuk empludan dengan mereka. Melihat kelakuan mereka yang serentak menyosornya, Gu Qinfeng tersenyum, dan berkata dalam hati, sepertinya, jebakan cinta ini menguntungkanku. Kemudian, wajah Gu Qinfeng berubah menjadi mesum, dan kembali berkata dalam hati, haruskah aku menjadi kejam, dengan memanfaatkan momen ini?
Atau aku harus lebih kejam lagi, dengan empludan bersama mereka. Kemudian, Gu Qinfeng memeluk Chen Yue, dan berkata, "Gadis kecil, tubuhmu montok sekali dan aduhai." Chen Yue kembali menatap Gu Qinfeng dengan penuh birahi, sambil berkata, "Tolong aku sudah tidak bisa menahannya lagi." Gu Qinfeng tersenyum, kemudian menjawab, "Tidak perlu terburu-buru, aku akan melakukan apa yang kau minta." Kemudian, Gu Qinfeng memusatkan energi di tangannya, lalu berkata, "Kau beruntung hari ini, karena akulah yang kau temui. Jika orang lain yang kau temui, pasti kau sudah tamat, karena bakal diemplut olehnya." Chen Yue pun bingung, dengan maksud dari perkataan Gu Qinfeng, dan apa yang akan dilakukannya. Kemudian, Gu Qinfeng mengalirkan energi di tangannya, ke dahi dari Chen Yue. Sambil berkata, "Karena itu, jika lain kali kau bertemu denganku lagi, bersikap lebih baiklah kepadaku." Lalu Chen Yue pun tak sadarkan diri, dan Gu Qinfeng membaringkannya di tanah. Gu Qinfeng menoleh ke arah Sui Ruoyun, dan berkata, "Kau adalah tipe wanita yang berkepala dingin, kau masih tetap tenang, setelah mencium bunga albizia. Memang sesuai yang diharapkan, kau adalah murid dari gurumu." Kemudian, Gu Qinfeng melakukan hal yang sama kepada Sui Ruoyun, dengan mengalirkan energi ke dahinya, untuk melepaskannya dari jebakan cinta itu. Tiba-tiba, Danru malah memeluk Gu Qinfeng. Dengan wajah birahinya, dia berkata, "Beraninya kau menolakku, aku pasti akan membunuhmu." Qingzu juga berkata, "Tolong jangan menolakku, aku pasti bisa menyenangkan dirimu." Sambil tersenyum, Gu Qinfeng menjawab, "Maafkan aku, tapi aku ini orang baik, aku akan menolak kalian semua." Sambil kembali mengalirkan energi di tangannya, Gu Qinfeng berkata, "Jika kau masih ingin membunuhku setelah semua ini, tidak masalah, aku akan menghadapi kalian semua." Gu Qinfeng mengalirkan energinya, untuk melepaskan jebakan cinta dari Danru, yang sudah sangat liar. Kemudian, giliran Qingzu yang dilepaskan jebakannya oleh Gu Qinfeng, karena dia akan segera menyosornya. Melihat Gu Qinfeng yang melepaskan jebakan dari yang lainnya, Fei Er tidak bisa menerimanya. Kemudian berkata, "Kau tidak bisa menolakku seperti ini. Aku bisa membuatmu menginginkannya setengah mati, aku bisa memuaskanmu." Gu Qinfeng kembali berkata, "Kau masih sangat muda, apa yang kau tahu? Aku sedikit pun tidak pernah menginginkanmu, sekarang berbaring dan beristirahatlah." Gu Qinfeng pun mengalirkan energinya, untuk melepaskan jebakan cinta dari dalam diri Fei Er. Setelah berhasil melepaskan jebakan dari semua orang, Gu Qinfeng mengeluarkan sirup marjan kesukaannya. Kemudian meminumnya, sambil berkata, "Baiklah, sudah cukup istirahatnya, sekarang bangun, dan dengarkan pelajaran kalian. Kalian harus berkultivasi lebih banyak lagi di rumah, jika sedang senggang. Berhentilah untuk jalan-jalan sepanjang hari, dan melakukan hal-hal yang tidak berguna." Kemudian, wajah Gu Qinfeng berubah menjadi serius, dan kembali berkata, "Aku harus secepatnya pergi ke pusat mata gua, untuk mengambil bunga albizia, dan biji spiritual bulan." Beberapa saat kemudian, Chen Yue mulai tersadar, setelah dilepaskan pengaruhnya oleh Gu Qinfeng. Kemudian, dia bangun dan terkejut, lalu berkata, "Astaga, apa yang telah aku lakukan tadi kepada Gu Qinfeng, itu sangatlah memalukan." Qingzu yang juga telah sadar, kemudian berkata, "Kita diracuni bunga albizia, dan melepas semua pakaian kita, sampai kita telanjang. Sungguh memalukan sekali." Sui Ruoyun juga berkata, "Dan kita memberikan tubuh kita, kepada serigala. Sangat memalukan, ini sangat tidak tahu malu." Danru yang masih bingung dengan kejadian ini, kemudian berkata, "Kita bahkan memberikan tubuh kita kepadanya, tapi kenapa, dia malah menolak tubuh montok kita?" Dengan wajah yang kesal, Chen Yue berkata, "Gu Qinfeng, aku membencimu, karena kami jatuh ke dalam jebakan, dan melakukan hal memalukan, tapi kau baik-baik saja. Bagaimana bisa dia menolakku, dia bahkan memelukku dan menggodaku." Fei Er yang juga kesal dengan kebodohannya, dia berkata, "Setelah dia menggoda kita, dia bahkan bertindak sok gagah, dan memberikan pelajaran kepada kita." Kemudian, ledakan kecil terjadi di sana. Rupanya, itu adalah Gu Qinfeng, yang keluar dari mata gua. Setelah sebelumnya menyelamatkan mereka, dengan melepaskan jebakan cinta bunga albizia.
Sambil tersenyum, Gu Qinfeng berkata dalam hati. Aku mendapat bunga albizia, sungguh beruntung. Gu Qinfeng melihat ke arah mereka yang sudah sadar, dan kembali berkata. Kalian sudah bangun, bagaimana tidur siang kalian? Chen Yue yang kesal, berkata kepada Gu Qinfeng. Bagaimana bisa, ada orang yang tidak tahu malu sepertimu. Aku sangat depresi sampai hampir mati, tapi kau benar-benar bersikap biasa saja, seperti tidak ada yang terjadi. Gu Qinfeng, kau benar-benar orang yang tidak tahu malu, aku tidak pernah melihat orang yang memalukan seperti dirimu. Sambil mengeluarkan jurusnya, Chen Yue kembali berkata. Kau, dasar pria cabul, kau pantas mati. King Zhu juga bersiap mengeluarkan jurusnya, sambil berkata dalam hati. Aku harus membunuhnya, aku tidak bisa membiarkan dia bilang kepada siapapun, apa yang terjadi di gua ini. Danru juga mengeluarkan jurusnya, untuk menghabisi Gu Qinfeng. Dan berkata dalam hati, insiden ini akan bocor, jika aku tidak membunuhnya sekarang. Aku tidak tahu lagi, bagaimana berhadapan dengan yang lainnya nanti, jika mereka mengetahuinya. Kemudian para janda yang tidak tahu diri ini, langsung menyerang ke arah Gu Qinfeng, yang sudah menolongnya, dan berniat membunuhnya. Melihat sikap tidak tahu terima kasih dari mereka, Gu Qinfeng tersenyum, lalu berkata. Dasar lacur sialan, aku baru menyelamatkan kalian. Aku tidak meminta kalian, untuk membayarnya dengan tubuh kalian. Tapi tidak seharusnya, kalian membayar kebaikanku dengan balas dendam, dan berniat membunuhku. Gu Qinfeng pun menghadang serangan mereka dengan mudah, meskipun mereka adalah kultivator tingkat tinggi, dan mempunyai nama besar di dunia kultivator. Dengan wajah kesal, Chen Yue kembali berkata, dasar cabul, kau bajingan yang tidak tahu malu, kau harus mati hari ini. Fei Er juga berkata, dasar cabul bajingan, beraninya kau menggodaku, aku akan membunuhmu hari ini. Kemudian, Fei Er menerjang Gu Qinfeng, menggunakan jurus tendangan surgawi miliknya. Tapi, Gu Qinfeng mampu menghadangnya dengan mudah. Kemudian, seseorang juga menyerang Gu Qinfeng, menggunakan jurus pedang surgawi. Ternyata, dia adalah Suir Woyun, yang sudah tidak bersikap dewasa lagi. Dia berkata, aku tidak pernah melihat seseorang yang tebal muka, dan tidak tahu malu sepertimu. Gu Qinfeng menangkis serangan pedang Suir Woyun, menggunakan dua jarinya. Dan berkata, dasar lacur sialan, aku sudah menolongmu, tapi sekarang kau mencoba untuk membunuhku. Melihat serangan pedangnya bisa ditahan Gu Qinfeng dengan mudah, Suir Woyun langsung mundur, untuk menjaga jarak. Chen Yue terkesima melihat kekuatan Gu Qinfeng, kemudian berkata, sebanyak apapun kita mencoba untuk membunuhnya, kenapa tidak ada satu serangan pun yang bisa melukainya. King Zhu juga berkata, kekuatan cabul macam apa yang dia miliki, kenapa dia begitu sangat kuat. Dan bahkan, dia belum membalas kita sama sekali. Gu Qinfeng hanya diam saja, sambil menutup kedua matanya. Dengan sangat marah, Danru bertanya, Gu Qinfeng, kau itu sebenarnya siapa? Mengapa serangan kami tidak ada yang bisa melukaimu? Gu Qinfeng malah tertawa, lalu menjawab, coba tebak, dari awal kau yang memulainya. Kenapa kalian malah menyalahkanku, atas semua kebodohan yang kalian lakukan? Danru menjadi sangat marah, mendengar perkataan Gu Qinfeng, yang menyalahkan dirinya. Meskipun dirinya yang salah, dia tidak mau menerimanya. Kemudian, Danru mengeluarkan jurus bola api level maksimal miliknya, untuk menghabisi Gu Qinfeng. Sambil berkata, bajingan kau, aku akan membunuhmu. Gu Qinfeng menepis serangan bola api itu dengan mudah, tanpa bergerak sedikit pun dari tempatnya. Meskipun sudah melihat kekuatan luar biasa dari Gu Qinfeng, Chen Yue masih tidak mempercayainya, dan berkata, Gu Qinfeng, aku tidak percaya, kalau aku tidak bisa membunuhmu. Lalu dia mengeluarkan burung phoenix, yang menjadi jurus andalannya, untuk menyerang Gu Qinfeng. Melihat itu, Gu Qinfeng tertawa, dan berkata, lacur sialan, kau masih muda, tapi kau juga gampang marah. Tanpa basa-basi lagi, Chen Yue langsung menerjang ke arah Gu Qinfeng, dengan mode burung phoenix-nya. Sambil berkata, bajingan, aku akan membunuhmu, jangan berpikir kau bisa hidup, setelah melihat semua ini. Gu Qinfeng hanya diam saja di tempat, sambil mempersiapkan jarinya. Kemudian, Gu Qinfeng menjentik dahi Chen Yue, yang sedang dalam mode burung phoenix. Dan aura burung phoenix yang menyelimuti dirinya pun, langsung menghilang seketika. Melihat Gu Qinfeng bisa mengalahkan Chen Yue dengan mudah,
Sui Ruoyun berkata kepada Fei Er, untuk melawan Gu Qinfeng bersama-sama. Fei Er menjawab, baik, kalau kita menggabungkan kekuatan, pasti kita bisa membunuhnya. Lalu, dua orang lacur itu menggunakan jurus gabungannya, untuk menyerang Gu Qinfeng. Karena mengetahui, bahwa serangan biasa tidak akan mempan kepadanya. Tapi, dengan mudah Gu Qinfeng langsung menghajar dua lacur itu, tanpa bergerak sedikit pun dari tempatnya. Melihat kekuatan Gu Qinfeng yang luar biasa, Sui Ruoyun bertanya, kau, bagaimana bisa kau begitu kuat? Lalu berkata dalam hati, dengan kemampuan maksimalku, bahkan tidak bisa membuatnya, untuk bergerak sedikit pun dari tempatnya. Melihat Sui Ruoyun yang terlihat heran dengan kekuatannya, Gu Qinfeng menjawab, apa yang tidak mungkin, bagiku, serangan kalian hanyalah seperti serangan anak kecil, aku bisa menahannya dengan mudah. Kemudian, Gu Qinfeng mengeluarkan biji spiritual bulan, yang didapatkannya dari mata gua. Biji spiritual itu mengeluarkan banyak energi yin, yang ada di dalamnya. Kemudian, Gu Qinfeng memurnikan biji spiritual bulan itu, untuk menyerap energinya masuk ke dalam tubuhnya. Sui Ruoyun terkejut, melihat Gu Qinfeng bisa menyerapnya. Kemudian berkata, dia menyerap semua spiritual ki bulan begitu saja, itu spiritual ki bulan yang kita bicarakan tadi. Danru juga berkata, spiritual ki bulan adalah energi yin, yang sangat murni. Orang biasa tidak akan bisa menyerapnya. Chen Yue dan King Zhu, juga sama terkejutnya. Kemudian berkata, bahkan, aku yang seorang kultivator Yuan Ying saja, butuh waktu lama untuk memurnikannya. Dan hanya bisa menyerapnya sedikit. Ya Tuhan, dia pasti bukan manusia, dia pasti jatuh dari langit. Bagaimana bisa, dia menyerap semua energi spiritual bulan dalam gua ini, sampai kering. Gu Qinfeng hanya tersenyum saja, sambil menyerap seluruh energi spiritual ki bulan, yang ada di dalam gua itu. Kemudian, menatap mereka sambil berkata, kenapa kalian bengong saja, apa kalian masih tidak mau mengaku kalah dariku? Jika kalian tidak bisa melakukan apa-apa lagi, aku akan pergi dari tempat ini. Danru menghentikan Gu Qinfeng yang akan pergi dari gua itu, kemudian berkata, berhenti di sana, kau tidak bisa pergi dari sini begitu saja. Gu Qinfeng hanya tersenyum, lalu menjawab, memangnya kenapa, aku tidak boleh pergi dari sini? Aku bisa pergi kemanapun yang aku suka. Wajah Danru terlihat malu-malu, dan bingung harus menjawab apa kepada Gu Qinfeng. Lalu Chen Yue menyela pembicaraan, dan berkata, Gu Qinfeng, kau tidak bisa pergi begitu saja, kau harus menjelaskan siapa dirimu sebenarnya. Gu Qinfeng menjawab, menjelaskan, apanya yang harus aku jelaskan? Dan apa yang harus aku katakan kepada kalian, kalian semua tidak ada hubungannya denganku. Mendengar perkataan dari Gu Qinfeng, para lacur sialan itu berkata, kalian dengar, apa yang dia katakan itu? Itu tidak ada hubungannya dengan kita katanya. Dia, dasar bajingan. Dia melihat ke isi dalam rok kita, dan tidak mengakuinya. Aku pasti sudah memotong tubuhnya menjadi 8 bagian, jika aku bisa melakukannya. Hanya saja, dia sangat kuat, bahkan serangan level maksimalku, tidak bisa membuatnya bergerak sedikit pun, dari tempatnya. Danru kembali berkata, kau sebelumnya menyentuh tubuhku, dan menghancurkan kepolosanku, apa kau hanya akan pergi begitu saja? Fei Er menambahkan, benar, kau melihat kami telanjang, apa kau tidak akan menjelaskan apapun tentang itu? Sui Ruoyun juga berkata, itu benar, Tuan Gu, kau harus menjelaskannya sekarang. Dan jangan pergi begitu saja, tanpa berkata apa-apa kepada kami. Gu Qinfeng bertanya, hai para wanita binal, kenapa yang kalian bicarakan itu, sungguh buruk sekali. Bukannya kalian sendiri, yang melepaskan pakaian kalian. Dan kalian malah menyalahkanku, apa hubungannya denganku? Chen Yue menjawab, kau bajingan, logika macam apa itu? Meskipun kami sendiri yang melepaskan pakaian, tapi wanita selalu benar. Dan kau itu laki-laki, seharusnya kau malu pada dirimu sendiri. Gu Qinfeng berkata, dasar lacur sialan, logika macam apa itu? Dan kau juga King Zhu, kau sendiri yang memelukku, dan aku tidak melakukan apapun kepadamu. Tapi kenapa, kau malah menyalahkanku, dan berniat membunuhku? Dan kau juga Danru, bukannya kau sendiri yang melingkarkan kakimu padaku, kau ingin menyalahkanku juga, atas sikap birahimu itu. Lalu menatap kepada Sui Ruoyun, dan juga Fei Er, lalu berkata,
Dan kalian berdua, Fei mencoba menyosorku, dan memegang tanganku. Kalian yang memulainya duluan, tapi kenapa kalian malah menyalahkanku? Aku tidak melakukan apapun kepada kalian, kenapa kalian menyalahkanku, dasar para lacur sialan? Terus, sekarang kalian mau apa? Kalian belum puas memukulku, dan ingin melakukannya lagi. Danru menjawab, kau harus menjelaskannya pada kami, hari ini juga agar kami bisa menerimanya. Gu Qinfeng kembali berkata, apa kau sangat menyukaiku, dan kau ingin aku memberikan penjelasan juga? Chen Yue si laknat ini, malah berkata, jangan sok tahu, apa yang kau sombongkan. Tidak ada yang aku sukai dari dirimu, tidak ada sama sekali. Gu Qinfeng menjawab, bagus sekali perkataanmu, mana mungkin juga, aku menyukai pelacur seperti kalian. Aku bilang, penjelasan apa yang kalian inginkan. Setelah merasa tidak sanggup untuk membunuh Gu Qinfeng, King Zhu mulai berdalih. Kemudian berkata, Tuan Qian, aku ingin mengucapkan terima kasih, kau sudah memperingati kami, tapi kami tidak mendengarkannya. Dan kemudian, kau menyelamatkan kami dari bunga albizia, tanpa melakukan sesuatu kepada kami. Kau menyelamatkanku dari hawa nafsu, dan aku sangat berterima kasih untuk itu. Dan aku juga ingin meminta maaf, atas sikap lancang aku tadi. Semuanya terjadi dengan cepat, itu membuat kami kehilangan akal sehat, dan melawanmu. Aku sangat minta maaf kepadamu. Gu Qinfeng menatapnya dengan dingin, dan mendengarkan perkataannya secara seksama. Kemudian, King Zhu menundukkan kepalanya, dan kembali berkata, aku harap kau bisa mengerti, aku harap kau tidak menyebut kejadian hari ini, kepada orang lain. Dan akan lebih baik, kalau kau melupakannya. Kami salah, tapi kami masih seorang wanita. Kepolosan sangat penting bagi kami, dan jika kejadian ini bocor, aku tidak bisa membayangkan konsekuensinya. Jadi aku hanya bisa berharap, kau bisa menutup mulut dengan rapat, dan aku akan sangat berterima kasih kepadamu. Kemudian, Gu Qinfeng menjawab, baiklah, jika itu yang kau mau. Tenang saja, mungkin aku memang menganggur, tapi aku tidak akan melakukan hal yang tidak berguna seperti itu. Kemudian, Gu Qinfeng pergi dari gua itu, sambil berkata, baiklah kalau begitu, semuanya sudah tuntas, dan aku akan menyimpan rahasia kalian. Jadi sampai jumpa. Sementara itu, di luar menara terlihat kabut racun yang cukup tebal di sana. Terlihat dari kejauhan, di sana ada 4 orang yang berdiri di depan pintu gerbang. Salah seorang dari mereka berkata, apa itu barusan, dan siapa biksu gemuk itu? Kenapa dia tidak terpengaruh dengan kata-kata Buddha, bagaimana dia bisa masuk dengan mudah ke dalam? Wan Huayu menjawab, ada aura ki spesial dalam tubuh biksu itu, mungkin dia seperti kita, manusia yang bereinkarnasi. Orang itu kembali bertanya, apa maksudnya? Apa dia jadi lebih beruntung, setelah bereinkarnasi? Seorang lagi menjawab, aku tidak tahu, apa itu adalah keberuntungan dari reinkarnasi, atau tidak, ini masih menjadi misteri. Kemudian, tanah di sekitar mereka pun bergetar dengan keras, dan membuat mereka susah untuk tetap berdiri tegak. Wan Huayu berkata, apapun itu, segelnya sepertinya sudah akan hancur. Karena Buddha yang menyegelnya, aku tidak bisa membayangkan kalau dia itu ikan teri. Orang itu menjawab, dari apa yang kulihat, kita harus segera pergi dari sini. Wan Huayu berkata, setuju, kita memang harus pergi dari sini. Keadaan di sini mulai tidak terkendali, dan akan sangat berbahaya, kalau kita tetap berada di sini. Orang itu menatap Wan Huayu dengan sinis, kemudian berkata, saudara Wan, bukankah kalian terlihat sedikit seperti pengecut, apa kalian takut hanya dengan aura seperti ini? Mau disegel atau tidak, apakah itu adalah iblis atau bukan, itu sudah disegel selama bertahun-tahun. Pasti yang ada di dalamnya, sudah melemah sekarang. Orang lain mungkin akan mengambil keuntungan, jika kita pergi dari sini sekarang. Wan Huayu menjawab, saudara Jin, tidak mudah untuk bereinkarnasi, dan bahkan lebih sulit untuk berkultivasi lagi. Kita harus sangat berhati-hati, dan tidak bertindak ceroboh. Lalu, Gu Qinfeng datang ke sana, sambil berdehem. Gu Qinfeng berjalan di tengah kabut racun yang tebal, dan seperti tidak merasakan apapun. Melihat Gu Qinfeng yang datang ke sana, Wan Huayu berkata dalam hati. Dia lagi, orang yang aku lihat waktu aku datang ke sini. Seorang lagi juga melihat ke arah Gu Qinfeng, dan berkata dalam hati.
Kenapa dia lagi? Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan di sini? Gu Qinfeng melihat ke arah mereka, dan sedikit terkejut. Rupanya, Gu Qinfeng melihat seorang wanita montok, yang sedang memegang kucing. Kucing itu merasa kesal, melihat kedatangan Gu Qinfeng, dan seperti ingin menyerangnya. Gu Qinfeng menatap mereka dengan tajam, lalu berkata, "Orang-orang ini, mungkinkah mereka adalah..." "Ah, lupakan saja, itu tidak ada hubungannya denganku." Gu Qinfeng pun melewati wanita itu, tanpa berkata apa-apa. Lalu, memasuki area dalam menara. Di sana terlihat lonceng yang sangat besar, dan juga ada segel tertulis di sana. Juga mengeluarkan aura ki jahat, yang sangat besar. Gu Qinfeng tersenyum, sambil berkata, "Ini sungguh sangat menarik." Melihat Gu Qinfeng yang masuk begitu saja, Jin bertanya, "Hei, kau siapa? Kenapa kau masuk ke sini begitu saja?" Gu Qinfeng mengeluarkan kembali apel, dari dimensi penyimpanannya. Kemudian memakannya, lalu berkata, "Jangan hiraukan aku hanya orang yang lewat." Jin menjadi bingung, dengan perkataan Gu Qinfeng, yang mengatakan dirinya hanya orang yang lewat. Lalu kembali bertanya, "Orang lewat, apa maksudmu?" Gu Qinfeng mengabaikan pertanyaan dari Jin, dan langsung memukul lonceng itu dengan keras. Sehingga, membuat aura ki yang ada di dalamnya, menjadi keluar dengan liar. Wan Huayu terkejut, dengan apa yang dilakukan oleh Gu Qinfeng. Begitu juga dengan wanita itu, dia berpikir, kenapa Gu Qinfeng begitu sangat berani, untuk menyentuh lonceng itu. Seorang lagi juga tidak kalah kagetnya dengan mereka, karena tindakan dari Gu Qinfeng. Jin yang terkejut, dengan apa yang dilakukan Gu Qinfeng, kemudian berkata, "Junior, hentikan, itu jam Buddha kuno, kau tidak boleh menyentuhnya." Gu Qinfeng malah tersenyum, sambil melihat ke arah Jin. Kemudian, Gu Qinfeng memukul lagi lonceng itu, dengan sangat keras. Jin menjadi sangat kesal, karena Gu Qinfeng tidak menghiraukan perkataannya. Kemudian, dia mengeluarkan aura spiritualnya, sambil berkata, "Junior, apa kau cari mati? Aku akan membunuhmu sekarang." Lalu, Jin menerjang ke arah Gu Qinfeng, dan kembali berkata, "Cepat hentikan sekarang juga, jika kau masih ingin tetap hidup." Kemudian, Gu Qinfeng menghempaskan serangan dari Jin, dengan sangat mudah. Dan membuat Jin kesakitan, lalu berkata, "Tubuhnya kuat sekali, seranganku bisa ditepisnya dengan sangat mudah." Gu Qinfeng hanya melirik ke arah Jin, sambil tertawa. Karena serangannya tidak mempan, Jin mengeluarkan serangan selanjutnya. Lalu berkata, "Anak nakal, aku tidak takut padamu. Aku ingin lihat, apa kau bisa menahan seranganku ini." Gu Qinfeng melihat ke arah Jin, yang mengeluarkan aura aneh dari dalam tubuhnya. Kemudian berkata, "Sangat disayangkan, kau salah satu orang yang berinkarnasi. Kenapa sekarang kau malah mengkultivasi jalur iblis?" Dengan menggunakan kultivasi iblisnya, Jin menyerang ke arah Gu Qinfeng. Tapi Gu Qinfeng hanya diam saja, dan tak beranjak dari tempatnya. Gu Qinfeng malah menatapnya dengan tatapan tajam. Kemudian, Gu Qinfeng menahan serangan kuat dari Jin, hanya menggunakan satu jarinya. Jin pun menjadi terkejut, karena serangannya bisa ditahan oleh Gu Qinfeng, hanya menggunakan satu jari. Gu Qinfeng tersenyum, kemudian berkata, "Dari etikamu, sangat disayangkan, kau salah satu orang yang berinkarnasi." Kemudian, Gu Qinfeng menghempaskan serangan dari Jin, lalu mencekiknya dengan keras. Kemudian berkata, "Kemampuan bela dirimu sangat buruk, dan kau masih bertingkah sok jago di depanku." Lalu, Gu Qinfeng mengalirkan api petir ungu miliknya, hingga membuat Jin berteriak kesakitan, karena serangan dari Gu Qinfeng. Gu Qinfeng menatapnya dengan dingin, lalu berkata, "Berani bergerak sedikit saja, maka aku akan mengambil nyawamu." Jin langsung merasa ketakutan, mendengar ancaman dari Gu Qinfeng. Kemudian, berkata dalam hati, "Siapa dia sebenarnya, kenapa dia memiliki tatapan yang sangat menakutkan?" Gu Qinfeng kembali berkata, "Waktu itu kau beruntung, dan kau bisa menjaga hidupmu, selama siklus reinkarnasi. Tapi, kau tidak menghargainya. Sekarang enyahlah dari hadapanku." Gu Qinfeng pun melepaskan Jin, dan kemudian berbalik ke arah lonceng, yang ada di tengah ruangan. Meskipun ketakutan, Jin berkata dalam hati, "Dia pikir dia siapa, berani memerintahku seperti itu." Orang-orang yang melihat kekuatan dari Gu Qinfeng, langsung merinding, dan tak berani berkata apa-apa.
Kemudian, Gu Qinfeng mengeluarkan aura spiritual dari dalam tubuhnya, dan dialirkan ke dalam lonceng itu. Lalu dengan sekuat tenaga, Gu Qinfeng kembali memukul lonceng itu. Hingga segel yang ada di bagian luar lonceng, perlahan mulai pudar, karena sudah dinetralkan oleh aura spiritual milik Gu Qinfeng. Melihat itu, Wan Huayu berkata, siapa dia sebenarnya? Dia lebih dari sekedar luar biasa. Sementara itu, di dalam perbatasan rahasia, si biksu kecil sedang membaca kitab, sambil memakan daging. Kitab itu adalah kitab suci Sansekerta. Tapi setelah memeriksanya, dia berkata, kenapa kitab ini tidak mirip dengan yang aku tahu? Kemudian, si biksu kecil merasakan kehadiran seseorang yang datang di belakangnya. Lalu melirik, rupanya itu adalah Gu Qinfeng yang datang ke sana karena sedang mencari kitab Sansekerta. Si biksu kecil menyapanya, "Tuan muda, apa yang Anda lakukan di sini?" Gu Qinfeng menjawab, "Aku sedang lewat, jadi aku hanya ingin melihat-lihat." Melihat kitab Sansekerta sedang dipegang oleh si biksu kecil, Gu Qinfeng bertanya, apakah itu adalah kitab suci Sansekerta? Kau adalah orang yang ditakdirkan, yang dibicarakan oleh si biksu tua itu ya? Si biksu kecil langsung menyembunyikan kitab Sansekerta itu ke belakang punggungnya. Sambil berkata, oh ini, lupakan saja, ini bukan apa-apa. Sambil menyembunyikan kitab Sansekerta itu, si biksu kecil kembali berkata, Tuan muda, Anda kesini bukan untuk kitab suci Sansekerta ini kan? Gu Qinfeng menjawab, tidak juga, tapi aku sedikit tertarik. Lalu berkata dalam hati, buku ini sangat terkenal, untuk membantu Buddha memahami segalanya. Dan sangat bagus, untuk meningkatkan kebijaksanaannya. Jadi, siapa yang tidak akan tertarik? Si biksu kecil berkata, oh, Tuan muda, saya bukan musuh Anda. Jika Anda ingin merebutnya, Anda tahu saya tidak bisa menghentikannya. Tapi Anda juga harus tahu, saya diberi perintah oleh Buddha, dan jika saya kehilangan kitab suci Sansekerta ini, saya pasti akan menghadapi bahaya setiap 3 langkah. Masalah setiap 6 langkah, dan kemudian bencana besar setiap 9 langkah. Keringat dingin mulai mengucur deras dari tubuh si biksu kecil, sambil tetap menyembunyikan kitab Sansekerta di belakang punggungnya. Gu Qinfeng malah tersenyum, dan berkata, Ho, kau terlalu baik hati, apa benar kau tidak akan memberikannya kepadaku? Karena mendengar perkataan dari Gu Qinfeng bernada ancaman, akhirnya si biksu kecil membuat kesepakatan dengan Gu Qinfeng. Dan berkata, bagaimana kalau saya meminjamkannya sebentar, lalu Anda mengembalikannya kepada saya? Gu Qinfeng menjawab, oh, kau begitu percaya kepadaku, apa kau tidak takut? Aku tidak akan mengembalikannya kepadamu. Sambil memberikan kitab suci Sansekerta, si biksu kecil berkata, saya takut Anda tidak mengembalikannya, tapi saya juga tidak punya pilihan lain. Sambil menatap kitab itu, Gu Qinfeng berkata, aku penasaran, dengan identitas iblis, yang ada di dalam segel 8 trigram Wei Yang. Si biksu kecil menjawab, saya tidak tahu, mengenai iblis yang Anda maksud. Sambil memakan apel, Gu Qinfeng kembali bertanya, kau benar-benar tidak tahu, atau kau tidak mau memberitahuku? Tubuh si biksu kecil pun mulai gemetar, sambil berkeringat dingin. Lalu menjawab, saya kesini untuk mengambil kembali kitab suci Sansekerta, sesuai perintah Buddha. Untuk hal yang lainnya, saya tidak tahu banyak. Gu Qinfeng berkata, tidak tahu banyak, berarti ada sedikit yang kau ketahui. Lalu berkata dalam hati, biksu ini bukan orang biasa, dia pasti tahu sesuatu. Si biksu kecil kemudian menjawab, tentang itu, Tuan muda, Anda tentu tahu, saya hanyalah orang biasa, dan saya membawa dosa-dosa juga. Tentang perintah Buddha dan lainnya, saya tidak tahu banyak. Buddha ingin agar saya menyelidiki karma beberapa orang, tapi kemampuanku tidak cukup. Jadi saya hanya bisa mengamati, dan kenapa Buddha ingin saya menyelidikinya, saya tidak tahu alasannya. Mendengar jawaban dari si biksu kecil, Gu Qinfeng berpikir sejenak, lalu kembali bertanya. Oh, karma siapa yang sedang kau selidiki? Si biksu kecil menjawab, orang pertama yang karmanya harus saya selidiki adalah Yun Nishang. Yang kedua adalah iblis wanita, yang disegel Mantufan. Gu Qinfeng merasa tidak asing, mendengar nama iblis wanita itu. Dan kembali bertanya, iblis wanita Mantufan, seberapa banyak yang kau tahu tentang Mantufan? Si biksu kecil menjawab, Tuan muda,
Saya tidak ingin menyembunyikannya dari Anda, tapi saya hanya ingat namanya, dari biksu lain. Saya bahkan belum pernah mendengar tentang mantu Fan sebelumnya. Gu Qinfeng kembali bertanya, apalagi yang dikatakan oleh biksu itu kepadamu? Si biksu kecil menjawab, biksu itu tidak mengatakan hal lainnya, dia terlihat bingung, dan hanya mengatakan, kalau dia diperintahkan untuk menekan iblis wanita mantu Fan itu. Dan kenapa iblis wanita itu disegel di sini? Biksu itu keburu mati, sebelum memberitahukan kepada saya. Tiba-tiba, getaran yang kuat terjadi di sana, dan si biksu kecil pun menoleh ke belakang. Kemudian berkata, mantu Fan iblis wanita itu, apa dia sudah mulai muncul? Gu Qinfeng berkata dalam hati, segelnya sudah rusak, dia akan segera kembali ke dunia ini. Si biksu kecil lalu bersiaga, karena bisa saja iblis wanita itu tiba-tiba menyerangnya. Sedangkan Gu Qinfeng hanya diam saja, tanpa melakukan apa-apa. Si biksu kecil berkata, ya Tuhan, gempanya terlalu besar bukan? Kemudian berpindah ke belakang Gu Qinfeng, dan kembali berkata, Tuan muda, setidaknya Anda harus peduli pada saya sedikit. Gu Qinfeng hanya menatapnya dengan heran, kenapa dia sangat penakut, meskipun dia juga adalah seorang reinkarnasi. Kemudian menjawab, kau juga seorang reinkarnasi, dan Buddha juga memberimu perintah, apa yang kau takutkan? Si biksu kecil menjawab, seseorang disegel oleh segel Wei yang trigram 8, dan ditekan oleh mantra Sansekerta. Tidak baik untuk memprovokasinya, saya tidak bisa melawannya. Jadi bagaimana saya tidak takut, dengan kekuatan menakutkannya? Karena segelnya sudah rusak, muncullah aura dari dalam bawah tanah, yang sangat besar. Si biksu kecil terkejut, kemudian berkata, Ki iblis ini terlalu kuat, iblis macam apa dia? Dia tidak mungkin iblis sejati bukan? Wajah Gu Qinfeng menjadi serius, kemudian menjawab, dia lebih dari itu. Si biksu kecil kembali bertanya, Tuan muda, apa maksudmu lebih dari itu? Jika dia betul-betul iblis, maka ibunya itu apa? Mungkinkah iblis surgawi? Sambil berbalik badan untuk meninggalkan tempat itu, si biksu kecil berkata, Oh Tuhan, saya akan lari duluan, saya tidak sanggup memprovokasinya. Langkah si biksu kecil pun terhenti, karena melihat seseorang muncul di hadapannya. Gu Qinfeng langsung berbalik ke belakang, karena juga merasakan kehadiran seseorang. Rupanya, itu adalah iblis wanita mantu Fan, yang sudah terbebas dari segelnya. Dia berkata, itulah kenapa aku tidak akan menyerah. Semakin kalian menghentikanku, semakin aku ingin mencarinya. Aku pasti akan menemukannya, pasti. Tidak akan ada yang bisa menghentikanku, tidak akan ada yang bisa, Dao juga tidak akan bisa. Buddha ingin aku menyerah, tapi aku tidak akan pernah menyerah. Lalu dia melihat ke arah Gu Qinfeng, yang ternyata ada di sana. Kemudian kembali berkata, aku tahu kaulah yang mengacaukan hal indahku, dan membawa pergi bunga albizi aku. Tanpa basa-basi lagi, mantu Pan langsung menyerang Gu Qinfeng dari segala arah. Gu Qinfeng hanya diam saja, tanpa memasang kuda-kuda apapun. Rupanya, Gu Qinfeng langsung menangkis serangan dari mantu Pan, menggunakan barier level maksimal miliknya. Si biksu kecil pun langsung mengeluarkan barirnya, karena bisa saja terkena serangan dari mantu Pan. Kemudian berkata, ya Tuhan, dewa sedang bertarung satu sama lain, mengapa aku berada dalam situasi seperti ini? Sambil menatapnya dengan dingin, Gu Qinfeng berkata, serangan alam bawah sadar lagi, aku tidak selemah itu. Meskipun serangannya berhasil ditangkis Gu Qinfeng, tapi dia tidak menyerah, dan kembali menyerangnya dengan skala yang lebih besar. Melihat serangannya kembali tidak mempan kepada Gu Qinfeng, mantu Pan berkata dalam hati, siapa sebenarnya orang ini, kenapa seranganku tidak ada yang bisa mengenainya? Si biksu kecil merinding ketakutan, karena melihat pertarungan dua orang yang overpower di hadapannya. Dan berkata dalam hati, siapa sebenarnya mereka itu, kekuatan mereka terlalu menakutkan. Karena benturan dua kekuatan besar itu, batu dari atap pun mulai berjatuhan, karena getaran yang sangat kuat terjadi di sana. Merasa ada sesuatu yang aneh, si biksu kecil berkata, bukankah ini adalah Ki penghakiman? Lalu berkata dalam hati, ya Tuhan, apa yang telah dilakukan iblis wanita ini, sampai surga menghukumnya. Kemudian, si biksu kecil menghitung jumlah penghakiman, yang diterima oleh wanita itu. Dia menghitungnya, total ada 36 penghakiman, yang diterima oleh wanita itu.
Kemudian, dia memeriksa penghakiman yang telah diterima oleh Gu Qinfeng. Setelah memeriksanya dengan seksama, dia langsung terjatuh, karena kaget. Kemudian, berkata dalam hati, "Bajingan, ya Tuhan, oh ibu, oh ayah, oh nenek, orang ini, dia siapa, dan apa yang dia lakukan?" Ki penghakimannya terlalu banyak, ada dao penghakiman immortal, iblis, surga, dan juga Buddha. "Ya Tuhan, aku ingin segera pergi dari tempat ini." Mental si biksu kecil langsung jatuh, karena mengetahui jumlah penghakiman yang tak terhingga, yang diterima oleh Gu Qinfeng di masa lalu. Dan kembali berkata dalam hati, "Apa kau menggali kuburanmu sendiri, atau bagaimana? Kau bahkan mencoba cari mati dengan Buddha, dia terlalu menakutkan. Bagaimana caranya dia bisa selamat, dari hukuman sebanyak itu? Benar-benar sumber kejahatan, bahkan para pendosa pasti akan takut padamu, mereka pasti akan melihatmu, dan tunduk padamu, seperti kau adalah kakek mereka. Bagaimana caranya kau bisa selamat?" Karena memikirkannya terlalu serius, kepala si biksu kecil pun menjadi pusing, dan akhirnya dia tidak sadarkan diri. Mantupan bertanya kepada Gu Qinfeng, "Siapa kau sebenarnya, dan bagaimana kau bisa memiliki penghakiman sebanyak ini?" Bukannya menjawabnya, Gu Qinfeng malah berpikir, "Kurang ajar, aku merasakan sesuatu yang istimewa pada diri wanita di depanku ini. Perasaan seperti aku sudah mengenalnya, yang lebih anehnya, jiwa yang sudah aku segel pun mulai bergerak karenanya. Apa yang terjadi di sini?" Mantupan kembali bertanya, "Kenapa merasa aku mengenalmu? Oh, kau merasakannya juga. Dan kau siapa sebenarnya? Kenapa juga aku sama seperti mengenalmu?" Mantupan balik bertanya, "Apa kita saling kenal sebelumnya? Tapi aku tidak ingat bahwa kita pernah bertemu." Gu Qinfeng kembali bertanya, "Seberapa banyak yang kau tahu tentang karma?" Mantupan menjawab, "Karma, karma apa yang kau maksud?" Tiba-tiba, Mantupan merasakan ada sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Dia terlihat seperti sangat kesakitan, sambil berkata, "Kenapa jiwaku bergejolak? Apa yang telah kau lakukan? Siapa kau sebenarnya, dan bagaimana caranya kau menggerakkan jiwaku?" Gu Qinfeng menjawab, "Kau ingin tahu? Maka jawab dulu pertanyaanku. Aku akan menanyakannya kepadamu, jiwaku sepertinya terpicu olehmu." Mantupan menjadi kesal, karena Gu Qinfeng malah balik bertanya kepadanya. Kemudian berkata, "Kau tunggu saja, aku pasti akan kembali mencarimu." Kemudian, Mantupan pun pergi dari sana, dan hilang entah kemana. Sementara itu, di luar menara terlihat Fei Er dan Sui Ruoyun, yang baru datang ke sana. Fei Er bertanya, "Dia tidak mungkin mati di dalam kan? Atau mungkin, dia sudah mati?" Sui Ruoyun menjawab, "Aku tidak tahu, karena aku juga tidak bisa merasakan hawa keberadaannya dari sini." Dengan wajah yang sangat kesal, Fei Er berkata, "Akan lebih baik kalau dia mati di dalam, kalau tidak, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan ke depannya. Kepalaku sakit sekali, sulit rasanya keluar dari pengasingan, dan kemudian mengalami hal seperti ini. Tadinya aku baik-baik saja, kenapa aku datang ke perbatasan rahasia Black Crow lagi? Ini tidak akan terjadi, jika aku tidak datang ke sini. Dan jika aku mendengar kata-katanya lebih awal, ini tidak akan terjadi juga, aku sangat menyesal sekarang, katakan, apa yang sebenarnya terjadi?" Kita terpengaruh oleh bunga albizia, dan bahkan melepas pakaian di depannya. Sui Ruoyun menjadi malu sendiri, mendengar perkataan dari Fei Er. Fei Er kembali berkata, "Kita bahkan berinisiatif memulainya duluan, tapi dia menolak. Sialan, dia bahkan mengejek, setelah menolak kita. Katakan, dia itu pria seperti apa, saat hanya kita berlima, kenapa dia tidak melakukan apapun kepada kita?" Sui Ruoyun menjawab, "Jangan katakan apapun lagi, aku sudah menyesalinya. Itu hanya akan membuat kita merasa malu." Sementara itu, di sisi lain perbatasan rahasia Black Crow, terlihat Danru dan juga Qingzu. Danru bertanya, "Seharusnya dia sudah pergi sebelum kita. Selanjutnya, apa yang akan kau lakukan?" Qingzu menjawab, "Apa maksudmu, selanjutnya apa yang akan aku lakukan?" Danru kembali berkata, "Kau ingin meninggalkannya seperti itu, tanpa melakukan apa-apa." Qingzu menjawab, "Memangnya apa yang bisa kita lakukan? Pria itu sangat misterius, memangnya kau bisa melakukan sesuatu kepadanya?" Danru berkata, "Benar juga, tidak ada yang bisa kita lakukan kepadanya, karena dia sangat kuat."
Sementara itu, di hutan pegunungan Black Crow, terlihat Chen Yue dengan wajah yang sangat kesal. Kemudian berkata, "Sialan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku tidak peduli dengan reputasiku, tapi aku tidak bisa untuk tidak peduli dengan reputasi klan Phoenixku." Lalu, dia memukul pohon dengan keras. Dan kembali berkata, "Kenapa aku mengundangnya ke perbatasan rahasia denganku? Kalau saja aku mendengarkan perkataannya, dan kalau saja aku tidak kembali ke sana, hal ini pasti tidak akan terjadi. Kalau aku mendengarkannya, dan pergi saat aku di dalam, hal itu juga tidak akan terjadi. Aku bisa gila, kenapa aku bodoh sekali, aku sungguh sangat kesal." Kembali lagi ke dalam gua, tempat Gu Qinfeng bertarung dengan mantu Fan. Terlihat si biksu kecil mulai sadarkan diri. Kemudian, dia bangun dan berkata, "Kemana bos Gu dan iblis wanita itu pergi? Kenapa semuanya tidak ada di sini? Amitabha, terima kasih Buddha, karena aku masih tetap hidup, setelah melihat kekuatan mereka yang mengerikan. Oh Buddha, apa ini karma segel tabu, yang engkau ingin aku selidiki? Kenapa aku selalu bertemu dengan bos Gu, yang menakutkan? Aku beruntung, ketika aku menginvestigasi karma Yunisang. Maksudku, dia langsung membunuh si pembawa pesan immortal. Perintah surga, iblis, bahkan pendosa, tidak akan berani kentut di depannya. Dan sekarang, kau ingin aku menjaga kitab suci Sansekerta. Untung saja aku ini pintar, aku bisa lihat, dia tertarik. Jadi aku langsung memberikannya, kalau tidak, aku tidak akan bertahan hidup sampai besok." Sambil membayangkan wajah iblis Gu Qinfeng, si biksu kecil kembali berkata, "Orang itu adalah iblis, dalam arti yang sebenarnya. Aku bahkan tidak tahu, berapa kali dia selamat dari penghakiman sebanyak itu. Bahkan immortal dan iblis saja, pasti akan ngompol jika melihatnya. Kitab suci Sansekerta, aku tidak berencana untuk menyimpannya. Kau lakukan saja sendiri, jika kau bisa aku akan pergi sejauh yang aku bisa, aku tidak ingin menyelidiki karma tabu lainnya." Gu Qinfeng yang sudah keluar dari gua itu, terlihat melayang di udara, dengan aura yang bergejolak di dalam dirinya. Aura itu sangat kuat, dan terlihat menakutkan. Lalu, muncullah sosok iblis di belakangnya, yang merupakan jiwa dari Gu Qinfeng. Gu Qinfeng berusaha memfokuskan aura spiritualnya, untuk menekan kembali jiwanya. Lalu berkata dalam hati, "Jiwa yang sudah ku segel selama ini, tiba-tiba mengacaukan pikiranku. Jiwaku sangat jahat, aku harus menyegelnya lagi. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat menakutkan." Setelah berhasil menyegel kembali jiwanya, Gu Qinfeng kembali berkata dalam hati, "Waktu itu, aku masih muda dan sombong. Aku terlalu menyepelekan semuanya, dan berakhir dengan efek samping yang menyakitkan. Kalau memikirkan masa lalu, aku sungguh bersemangat. Para immortal dan iblis, menganggap diriku sebagai perusak pemandangan. Mereka menghakimiku setiap 3-6 hari. Dao immortal, Dao iblis, dan Dao surga juga ikut serta. Mereka memberiku hukuman tiada akhir, dan menghakimiku setiap waktu, dimanapun aku berada. Mereka tidak pernah berhenti, aku menerima penghakiman angin, dan api neraka. Dan juga penghakiman petir mereka. Aku menggunakan kekuatan overpowerku, untuk menyimpan semua penghakiman itu, dalam waktu yang lama. Semuanya tidak ada yang bisa menghentikanku. Pada akhirnya, aku tidak punya tujuan untuk pergi, dan dalam keadaan marah, aku melompat ke dalam salah satu, dari 9 tabu terbesar, antara surga dan bumi. Yang dikenal dengan neraka tak terbatas.